Dao Wufang benar-benar bingung. Dia juga agak akrab dengan pihak lain. Ketika dia berada di wilayah utara Shenzhou sebelumnya, dia pernah berurusan dengan Fang Xing, atau menderita kerugian darinya. Dia juga telah mendengar berbagai tindakan Fang Xing dan memahami karakternya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Fang Xing jatuh ke dalam bahaya, dia cukup percaya diri. Dia merasa bahwa Fang Xing pasti menyimpan beberapa trik agar dia tidak dibasmi oleh Guimu dan tidak segera melarikan diri. Dia juga punya ide dalam benaknya, ingin melihat metode apa yang akan digunakan Ibel ini untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, ketika dia benar-benar melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Klon, Fang Xing di sini sebenarnya adalah klon. Tak heran ia sama sekali tidak panik ketika dihadapkan pada persoalan hidup dan mati, seakan-akan persoalan itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Bagaimanapun, itu hanya klon, jadi jika mati, ya mati saja. Pada saat inilah Dao Wufang teringat kembali pada kejadian yang banyak dibicarakan selama pertemuan Peri Yao Qi, di mana Fang Xing sedang bertarung dengan Master Fusu di atas panggung, sementara di sisi lain, dia sendiri menyelinap ke istana Peri Yao Qi dan mencuri hutan persik. Sepertinya dia sekarang menggunakan trik lama yang sama lagi. Tentu saja, sampai saat ini, Dao Wufang masih tidak percaya bahwa itu adalah klon Fang Xing. Ada puluhan ribu kekuatan magis di dunia, dan ada banyak cara untuk membuat klon. Beberapa jenius berbakat dapat memurnikan klon yang sulit dibedakan antara yang asli dan yang palsu di alam Jindan. Bagi para master di tingkat Yuanying, itu dapat dicapai hanya dengan satu pikiran. Itu sangat sederhana. Namun, klon Fang Xing adalah sesuatu yang tidak akan diragukan oleh siapapun. Baik itu napas, daging dan darah, atau bahkan integritas jiwa, itu sempurna. Dia lebih suka percaya kalau orang yang baru saja menyerang itu adalah saudara Fang Xing yang suka menjilat daripada percaya kalau itu adalah kloningan. Tentu saja Anda tidak bisa tidak mempercayainya, ini faktanya. Memikirkan hal ini, Dao Wufang mengumpat dalam hati sambil melarikan diri dengan tergesa-gesa, wajahnya berubah menjadi hijau. Mengapa kamu begitu nakal dan peduli terhadap setan itu? Dia jelas telah mengambil keputusan dan bahkan menghabiskan harta karun dari istana Tianyi untuk menyelamatkan nyawa Ibel. Dia tidak menyangka bahwa Ibel memiliki rencana dalam benaknya. Alih-alih menyelamatkan Ibel, dia malah terbasmi. Sungguh kerugian yang sangat besar. Tuan Muda Istana, sekarang keadaan sudah seperti ini, kemana lagi kita akan pergi? Dia belum terbang jauh ketika dia mendengar teriakan dingin Ye Huntian dari belakangnya, yang membuat Dao Wufang merasa semakin kecewa. Melihat Fang Xing menghilang, Ye Huntian dan Gu Imu juga benar-benar tercengang. Ye Huntian merasakan ketakutan yang tak berujung. Dia telah melihat cara-cara kekerasan Fang Xing dan tahu bahwa dia telah menyinggung perasaannya. Alasan mengapa dia membantu Gu Imu begitu keras tadi adalah, pertama, demi status masa depannya sendiri, dan kedua, dia ingin mengambil kesempatan untuk membasmi Ibel kecil yang merepotkan ini sepenuhnya dan menghilangkan masalah itu selamanya. Ketika dia memilih untuk kembali ke medan perang ini untuk membantu Gu Imu menangkap dan membasmi Fang Xing, dia tahu bahwa kebencian di antara mereka tidak dapat lagi diselesaikan. Pilihannya adalah kamu mati atau aku mati. Untungnya, jelas bahwa Ibel kecil ini telah mati lebih awal. Tetapi setelah melihat bahwa setan kecil ini ternyata adalah tiruan, dia merasakan kepanikan tiada akhir. Ibel ini belum mati. Apakah aku bisa tidur dengan tenang di malam hari mulai sekarang? Terlebih lagi, pikiran tentang kekuatan Fang Xing membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Satu klon saja begitu kuat, yang berarti kekuatan Ibel itu jauh melampaui imajinasinya. Jika dia mendatanginya di masa depan, apakah akan ada hasil yang baik? Tentu saja, Ye Huntian tidak mengerti bahwa klon Fang Xing berbeda dari yang lain. Keunggulan tubuh aslinya adalah fondasinya yang dalam, bayi abadi yang sempurna, dan masa depan yang menjanjikan. Namun dalam hal kekuatan membasmi saat ini, kekuatan klon tersebut tidak hanya tidak kalah dengan miliknya, tetapi bahkan lebih kuat karena praktik metode para orang suci. Jika tubuh aslinya muncul di sini, dia belum tentu lebih kuat dari klonnya. Tentu saja, pukulan yang diterima Ye Huntian dan Dao Wufang tidak separah yang diterima Gu Imu. Orang penting dari klan Luoshen ini benar-benar tercengang oleh fakta ini saat ini. Dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya dan bahkan pusing di kepalanya. Dia membayar harga yang sangat mahal dan tidak ada satupun dari 400 anggota klan yang selamat, tetapi pada akhirnya, orang yang dikepung dan dicekik hanyalah klon orang lain. Selesai sudah. Bukan saja reputasinya di antara 3.000 dewa akan anjlok dan ia akan menjadi bahan tertawaan para dewa, tapi ayahnya sendiri tidak akan pernah memaafkannya. Dengan suara gemuruh yang keras, pisau tulang yang beterbangan, sangkar tulang yang tidak bisa dihancurkan, dan pohon tulang yang tumbuh di langit semuanya kehilangan dukungan ilahi mereka pada saat ini, dan membusuk dan jatuh ke tanah sebagai abu yang beterbangan, dengan perasaan kalah dan putus asa. Pada saat ini,
dia juga berubah menjadi bentuk manusia, masih mengenakan baju besi emas, tetapi saat ini terlihat kusam. Ketika dia mendengar suara Ye Huntian mengejar Dao Wufang, dia hanya mengangkat kepalanya, menatapnya tanpa nyawa, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Dia tidak terlalu tua, dan dianggap sebagai seorang jenius muda di antara para dewa, tetapi saat ini, dia tampak melarat seperti orang tua. Bahkan ketika Ye Huntian pergi memburu Dao Wufang yang telah mengkhianati klan dewa untuk menebus kesalahannya, dia tidak tertarik. 400 anggota klan tewas, dan pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa pentingnya bahkan jika dia menangkap pria gemuk itu? Dibandingkan dengan Ibel Fang Xing, pria gendut ini bahkan tampaknya tidak cukup baginya untuk melampiaskan amarahnya. Tuan Baidi, Anda sungguh guk-guk yang setia. Apakah Anda tidak takut setan akan mengejar Anda di kemudian hari? Dao Wufang sedang berlari tergesa-gesa saat ini, sementara Ye Huntian mengejarnya tanpa henti dari belakang, yang membuatnya marah dan mulai mengumpatnya dengan marah. Itu sudah terjadi, mengapa aku harus menyesalinya? Karena aku sudah memutuskan untuk bergabung dengan klan dewa, aku tidak akan takut pada serigala di depan dan harimau di belakang. Ye Huntian berteriak pelan dan bergegas mendekat. Kata-kata ini sepertinya menghibur dirinya sendiri. Dia telah bergabung dengan klan dewa sebelumnya untuk prospek yang lebih baik dan untuk menyingkirkan kendali istana Fuyao. Itu juga karena dia telah mendengar sebuah rahasia bahwa orang-orang suci yang tersembunyi itu tidak akan lagi muncul di benua Tianyuan. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa Tianyuan tidak dapat melawan aturan klan dewa, jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu dan bergabung dengan klan dewa terlebih dahulu. Namun, setelah melihat keganasan Fang Xing, ide ini tidak begitu kuat. Tentu saja, ketidakpastian ini juga membuatnya berpegang teguh pada klan dewa, karena tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia segera menyusul Dao Wufang dan segera menggunakan segala macam kekuatan sihir untuk menjeratnya, sambil berteriak Tuan Guimu, fakta bahwa Ibel itu lolos kali ini bukanlah salahmu. Istana Tianyi lah yang menyimpan niat jahat dan diam-diam membantu Ibel itu untuk memasang jebakan, yang menyebabkan klan Luoshen menderita kerugian besar. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sudah sepantasnya untuk menangkap orang ini dan menghukumnya. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar dan bantu aku dengan cepat. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Istana Tianyi. Ketika Dao Wufang mendengar kata-kata ini, dia menjadi sangat marah hingga matanya memerah. Dia meraung keras dan berharap bisa membasmi Ye Huntian. Haha, sekarang bukan lagi hakmu untuk memutuskan masalah ini. Ye Huntian mencibir sinis dan menggunakan berbagai teknik untuk menahan serangan Dao Wufang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pada saat ini, pohon hantu itu juga memiliki secercah pikiran di dalam hatinya yang telah mati. Kata-kata Ye Huntian tepat sasaran. Pada saat ini, dia frustrasi, putus asa, menyesal, dan menyalahkan diri sendiri. Namun, lebih dari itu adalah kepanikan. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ayahnya, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada 3.000 dewa bahwa dia telah kehilangan banyak prajurit dan berakhir tanpa apa-apa. Pikiran ini hampir membuatnya gila, tetapi setelah mendengar kata-kata Ye Huntian, dia tiba-tiba mendapat ide. Ya, jika aku kehilangan prajuritku dan gagal menangkap Fang Xing, itu akan menjadi kejahatan besar, kesalahan besar, aib yang tidak bisa ditutup-tutupi. Tetapi bagaimana jika alasan hilangnya pasukannya adalah karena konspirasi Istana Tianyi? Karena konspirasi Istana Tianyi, ia kehilangan 400 anggota klannya, dan Ibel kecil itu melarikan diri, tetapi ia juga menemukan petunjuk penting tentangnya, dan segera menangkap pelaku utama, Dao Wufang, Tuan Muda Istana Tianyi, dengan cara yang menggelegar, dan menyapu bersih klan Istana Tianyi yang menyimpan niat jahat. Pada saat itu, perbuatan buruknya akan ditutupi sepenuhnya, dan paling tidak itu akan menjadi hasil di mana kebaikan dan keburukannya saling mengimbangi. Memikirkan hal ini, dia malah menjadi bersemangat. Tentu saja, hanya Ye Huntian yang bisa merasakan bahwa makhluk-makhluk dari klan dewa ini, meskipun tampak kuat, sebenarnya semuanya kejam. Dia benar-benar butuh pengingatnya sendiri untuk memikirkan trik sederhana seperti menyalahkan Jiangdong dan mencari kambing hitam. Tentu saja, ini merupakan hal yang baik bagi Ye Huntian, dan dia semakin yakin bahwa dia akan sukses di masa depan. Istana Tianyi mengkhianati klan dewa, diam-diam membantu Ibel, menyiapkan penyergapan, dan menyebabkan kematian 400 anggota klan. Mereka pantas dimusnahkan. Suara Guimu dingin dan dia melangkah maju perlahan, niat membasmi terpancar di matanya. Saat ini, dia tampak agak lemah. Dia gagal menangkap dan membasmi Ibel itu, dan malah kehilangan 400 anggota sukunya, yang merupakan pukulan telak baginya. Setelah memuntahkan seteguk darah, dia hampir terluka parah. Dia hampir jatuh saat berjalan. Untungnya, Ye Huntian mengingatkannya, yang memberinya sedikit harapan lagi. Kalau tidak,
Pemuda kuat yang sederhana dari klan dewa ini pasti akan hancur. Tentu saja, bahkan jika kekuatannya saat ini kurang dari setengah kekuatan biasanya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menangkap Dao Wufang. Melihat Guimu mendekat, Dao Wufang juga menjadi cemas. Sambil diam-diam mengutuk ibel kecil yang telah menyakitinya seperti ini, dia dengan cepat mengedipkan mata pada Penatua Hu Jun, menyuruhnya untuk tidak datang membantunya. Bagaimanapun, datang akan sia-sia dan paling-paling hanya akan menambah nyawa. Yang terpenting baginya adalah bergegas kembali ke Istana Tianyi sesegera mungkin dan menemukan cara untuk berkomunikasi dengan ayahnya yang masih berada di Laut Changlan, sehingga lelaki tua itu dapat membuat lebih banyak persiapan. Dia tidak bisa benar-benar mengubur semua orang di Istana Tianyi sebagai teman karena pikirannya sendiri, bukan? Penatua Hu Jun mengerti maksudnya, ragu-ragu beberapa kali, dan akhirnya berbalik dan terbang ke langit. Pada saat ini, Guimu juga bergegas mendekat, merentangkan kelima jarinya, dan memanggil rantai tulang yang tak terhitung jumlahnya untuk direntangkan dan melilit Dao Wufang. Menghadapi pasukan gabungan Guimu dan Ye Huntian, Dao Wufang hampir putus asa. Dia mendesah dalam hati dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meledakkan semua kekuatan sihirnya. Perasaan pahit muncul di hatinya. Aku tidak menyangka menjadi pahlawan akan menghabiskan biaya yang begitu tinggi. Fang Xing, Fang Xing, aku tidak tahu apakah kau akan membalaskan dendamku. Fang Xing, kau orang menyebalkan. Dia sudah dipenuhi keputusasaan. Tidak peduli apakah itu rantai tulang tak berujung yang ditembakkan Guimu padanya dengan menjentikkan jarinya atau batu giok kuno yang Ye Huntian gunakan untuk menyerangnya, Dao Wufang memiliki perasaan yang tak tertahankan di hatinya. Terlebih lagi, melihat bahwa Penatua Hu Jun telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskan kekhawatirannya, siap menerima akhir hidupnya yang tidak masuk akal. Itu benar-benar memalukan. Dia telah menjadi pintar sepanjang hidupnya, jadi mengapa dia melakukan hal yang konyol seperti itu di saat-saat terakhir hidupnya? Akan memalukan kalau sampai ketahuan. Kita hanya bisa menyalahkan si orang menyebalkan Fang Xing. Perpisahan terakhir Tuan Muda Istana Tianyi menjadi bahan tertawaan. Dengan pemikiran inilah Dao Wufang mengutuk dengan sekuat tenaga di saat-saat terakhir, suaranya menggetarkan seluruh area. Pada saat ini, rantai tulang yang dilepaskan Guimu telah menjerat Dao Wufang di kehampaan, mencegahnya melarikan diri. Ye Huntian turun dari langit, memegang batu giok kuno di kedua tangan, dan jatuh dengan suara keras. Keduanya menghalangi semua kemungkinan pelarian Dao Wufang, seolah-olah mereka khawatir adegan pelarian ibel kecil tadi akan terjadi lagi, jadi mereka secara tidak sadar menyerang pada saat yang sama. Dao Wufang tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup, dan dia sendiri sudah siap untuk mati. Selain dari sumpah serapah yang keras itu, dia hampir tidak melakukan apapun. Namun, tepat setelah kutukan itu menyebar, riak-riak tiba-tiba muncul di kehampaan, menyebar seperti gelombang air. Pusat riak-riak itu kebetulan berada di atas kepala Guimu. Tanpa diduga, sebuah tangan besar tiba-tiba terentang dari dalam, membawa kekuatan ganas yang tak berujung dan semacam kekuatan abadi yang hebat. Tangan itu dikelilingi oleh asap dan awan, tetapi diam-diam, dan langsung meraih Guimu. Guimu sudah terlalu gelisah saat ini, dan terpaksa memuntahkan darah karena amarah Fang Xing. Cedera paru-paru seperti ini adalah yang paling merugikan bagi kekuatan seseorang. Tidak hanya membuat kekuatan ilahinya tidak teratur dan melemah, tetapi juga membuatnya kehilangan akal dan bereaksi setengah langkah lebih lambat. Oleh karena itu, ketika tangan besar itu tiba-tiba muncul dan mencapai punggungnya, dia tidak menyadarinya. Dia masih mengendalikan rantai tulang dengan seluruh kekuatannya, mencoba menjatuhkan Dao Wufang, dan dia bahkan dalam keadaan kesurupan pada saat yang sama. Mungkinkah dia menyelesaikan situasi memalukan saat ini dengan menyalahkan Istana Tianyi? Ini adalah pertanyaan yang memenuhi seluruh pikiran Guimu. Ye Huntian tidak menyadari kemunculan tangan besar itu. Pada saat ini, dia juga sepenuhnya fokus pada Dao Wufang. Dia tahu bahwa jika dia ingin naik ke puncak, dia harus menginjak Istana Tianyi untuk mencapai puncak. Namun, Istana Tianyi juga terlibat dengan banyak kekuatan besar, dan hubungannya tidak sederhana. Dia sudah mulai merencanakan dalam benaknya bagaimana cara beroperasi untuk mencapai efek terbaik. 3 orang, 3 macam pikiran, secara bertahap muncul dan menghilang, menjadi semakin intens. Lalu pikiran mereka terganggu oleh sebuah tangan besar pada saat yang sama. Tangan besar itu tumbuh dari dada Guimu, dan di telapak tangannya ada jantung berdarah yang masih berdetak. Dengan suara embusan, Guimu tiba-tiba menjadi kaku, menatap kosong ke arah tangan di depan dadanya. Untuk sesaat, dia mengira dia melihat sesuatu, dan memejamkan matanya 2 kali dengan keras, ekspresinya bingung dan terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia mempertahankan wujud manusianya saat ini. Transformasi dewa menjadi manusia bukan hanya ilusi perubahan wujud, tetapi mereka benar-benar berubah menjadi manusia. Di dalam diri mereka sama saja.
Hanya dengan cara ini mereka dapat berintegrasi dengan lebih lancar ke dunia ini. Namun, ada juga masalah. Setelah berubah menjadi wujud manusia, titik-titik vital mereka menjadi mirip dengan titik-titik vital para kultivator manusia. Beberapa luka yang tidak dapat melukai mereka secara serius pada waktu biasa, dapat langsung merenggut nyawa mereka saat mereka berubah menjadi wujud manusia, tidak peduli seberapa uletnya hidup mereka pada waktu biasa. Itulah tangan besar yang tiba-tiba tumbuh dari dadanya. Hati berdarah yang dipegang di tangan besar melambangkan bahwa hidupnya telah mulai menghilang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Guimu berbicara dengan suara rendah, dengan sedikit kebingungan. Namun, pemilik tangan besar itu tidak menjawab. Ia hanya menarik kelima jarinya dan menghancurkan jantung itu dengan suara bang. Ekspresi bingung Guimu berakhir di sini, dan dia langsung jatuh, perlahan jatuh ke tanah. Saat tubuhnya jatuh ke tanah, tubuhnya mulai berubah terus-menerus, memperlihatkan bentuk aslinya, menjadi semakin besar, dan dengan suara keras, pegunungan pun runtuh. Sudah kubilang dengan jelas bahwa aku akan membasmi semua orangmu, tapi kau masih hidup. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai pembasmian total? Setelah Guimu jatuh ke dalam kehampaan, pemilik tangan besar di belakangnya akhirnya terungkap. Dia mengenakan jubah kuno berwarna putih muda, dengan sosok ramping dan jubah berpotongan bagus. Dia memancarkan aura Tao yang tak terlukiskan dan gaya abadi, yang sepenuhnya berlawanan dengan aura Ibel yang dia tunjukkan saat dia membasmi 4 orang tadi. Di lengannya, ada tangan kosong, memegang mayat seorang wanita, yang merupakan King Yu, murid pembantu istana Fuyao yang telah mati di bawah pedangnya sebelumnya. Pada saat ini, dia menarik kembali tangan besar yang berlumuran darah dewa, dan menggoyangkannya dengan ringan dengan ekspresi jijik. Saat mereka melihat orang ini, Ye Huntian tercengang, dan Dao Wufang juga tercengang. Bahkan Guimu yang terjatuh ke tanah dengan hanya sedikit kesadaran spiritual yang tersisa pun tercengang. Setan itu, Ibel Fangxing kembali lagi. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak pernah berjalan ke sana, dan yang muncul tadi adalah kloningannya, dan sekarang tubuh aslinya telah muncul. Keterkejutan di hati Ye Huntian sungguh sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan jika seorang suci muncul di depannya sekarang, itu tidak akan lebih besar daripada kengerian di hatinya saat ini. Setelah melihat klon Ibel itu bertempur dalam pertempuran berdarah dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan, dia pikir dia telah menebak niat Ibel itu. Dia menggunakan klon itu sebagai umpan untuk mengelabui pasukan berat Bai Yujing dan pada saat yang sama menyalahkan dirinya sendiri. Dia percaya bahwa sementara pertempuran sengit ini berlangsung, tubuh aslinya pasti telah memimpin orang-orang istana Fuyao untuk melintasi garis pertahanan lebih awal dan menyelinap ke jurang Ibel dengan selamat. Karena alasan inilah setelah melihat klon Fangxing menghilang, meskipun mereka dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan yang tak berujung, mereka juga benar-benar melonggarkan kewaspadaan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah klon itu menghilang, Ibel kecil ini benar-benar akan muncul secara langsung lagi. Terlebih lagi, serangannya sangat kejam dan tepat, membasmi Guimu yang sedang dalam kondisi terlemahnya hanya dengan satu pukulan. Kamu. Ye Huntian tidak tahu berapa banyak keraguan yang berkecamuk dalam benaknya, tetapi ketika dia akhirnya berteriak, itu hanya satu kalimat. Kamu, kenapa kamu kembali lagi? Sambil meneriakkan kata-kata itu, dia menjauh dan menghilang ke dalam kehampaan bagaikan kilatan petir. Pada saat ini, dia sama sekali tidak berniat untuk bertarung, dan dia segera menggunakan kecepatan terkuatnya, seperti guk-guk liar. Aku selalu ada di sini. Fangxing benar-benar menjawab pertanyaan itu dengan jujur, lalu menatap sosok Ye Huntian yang melarikan diri. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, lalu mengangkat telapak tangan yang baru saja mengibaskan darah dewa, dengan lembut melindungi tubuh King Yu, dan melangkah maju. Itu adalah langkah yang ringan, tetapi mengandung kebenaran yang tak terlukiskan. Kecepatannya mencapai puncaknya dalam sekejap, seolah-olah dia telah melintasi jarak beberapa ratus kaki dalam satu langkah. Sosoknya tiba-tiba muncul di depan Ye Huntian, lalu mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan, langsung mencubit lehernya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Adegan ini memperlihatkan seolah-olah Ye Huntian telah melarikan diri demi keselamatannya dan secara sukarela menyerahkan dirinya kepadanya. Seluruh orang itu terangkat ke udara oleh Ibel itu. Wajah Ye Huntian berubah menjadi ungu. Dia berjuang dan melambaikan tangannya tanpa daya. Dia ingin melawan, tetapi dia hanya merasakan api yang membakar mengalir ke dalam tubuhnya. Semua kultivasi dan kekuatan sihirnya menjadi kosong saat ini. Dia selembut orang biasa, tanpa kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa terangkat ke udara dalam keputusasaan. Perasaan putus asa muncul dalam hatinya, bahkan dia merasa sedikit mengejek diri sendiri. Setelah melihat ternyata hanya kloningannya saja yang terpaksa masuk ke dalam situasi yang nekat, ia sempat berpikir kalau cepat atau lambat Ibel ini akan datang mengganggunya karena ulahnya,
namun ia tidak menyangka kalau ternyata benar-benar akan datang mengganggunya, dan datang secepat itu. Aku. Melihat Fang Xing yang memeluknya tidak berbicara lama, Ye Huntian mengerahkan segenap tenaganya untuk mengatakan sesuatu. Bukannya aku berpikir untuk melarikan diri atau apa, aku hanya tidak ingin mati seperti ini, aku harus mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk membasmimu dengan serius. Namun, saat hendak membuka mulutnya, Fang Xing memotong ucapannya. Ia tampaknya akhirnya memikirkan apa yang harus dikatakan. Ia menundukkan kepala dan melirik King Yu yang ada di pelukannya. Kemudian wajahnya berubah serius. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Ye Huntian dengan matanya yang berbinar. Suaranya rendah dan dingin, dengan keagungan seorang raja, saya Fang Xing, guru besar ke-36 Istana Fuyao. Ye Huntian, Anda mengkhianati Istana Fuyao dan bergabung dengan klan dewa. Baik manusia maupun dewa marah. Sekarang saya ingin membersihkan rumah, melenyapkan kejahatan, dan menegakkan keadilan. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Situ. Wajah Ye Huntian berubah seketika, dengan ekspresi tidak percaya dan sedikit dilema. Begitu ya, jadi begitulah adanya. Aku pikir setelah Tetua Agung Yao Qiduan Muqi meninggal, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikanku, jadi aku memanfaatkan kesempatan itu dan mengkhianati Istana Fuyao tanpa ragu-ragu. Namun, aku tidak menyangka bahwa aku masih berpikir terlalu sederhana. Aku tidak tahu siapa yang memberi Istana Fuyao ide itu. Singkatnya, mereka membuat pilihan yang tepat lagi. Mereka kehilangan Duan Muqi yang cerdik, tetapi menemukan murid ibel kecil yang licik. Lucunya, aku tidak menganggap serius wanita-wanita itu sebelumnya. Ye Huntian mengerahkan seluruh tenaganya untuk bicara, maka Fang Xing melonggarkan genggamannya sedikit untuk memberinya kesempatan bicara. Ye Huntian tampak penuh dengan ejekan terhadap dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya, dan hanya mengucapkan satu kalimat aku sangat bodoh. Setelah mendengar kata-katanya yang tidak jelas, Fang Xing sedikit terkejut, lalu mengangguk ya. Sambil berbicara, dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan api jahat yang tak berujung tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, mengubah Ye Huntian menjadi abu. Dengan napas ringan, Fang Xing meniup semua abu yang berterbangan di langit. Kemudian dia berbalik dan menatap Dao Hufang. Melihat pria gemuk itu dengan ekspresi lega di wajahnya, dia tiba-tiba tersenyum nakal. Siapa yang baru saja kau panggil orang menyebalkan? Ini, aku hanya bercanda. Dao Hufang, yang sebelumnya berada dalam situasi putus asa dan mengira bahwa ia tidak akan pernah selamat hari ini, tercengang oleh kemunculan Fang Xing yang tak terduga. Ia melihatnya pertama kali menyerang diam-diam dan membasmi Guimu, lalu membasmi pemberontak Ye Huntian dari Istana Fuyao sebagai guru besar Istana Fuyao. Seluruh proses itu bagaikan air yang mengalir, yang membuatnya gembira. Ia telah penuh dengan keluhan tentangnya, tetapi sekarang ia ingin memeluknya dan menciumnya. Namun, ketika ibel ini akhirnya menatapnya, ia tiba-tiba memiliki firasat buruk di dalam hatinya, dan menangis dalam hatinya, berpikir bahwa ia benar-benar tidak beruntung. Ia telah memutuskan untuk mati, jadi mengapa ia harus memarahinya lagi? Dengan sifat pendendam setan kecil ini, bukankah sama saja aku mendatangkan kematian jika aku memarahinya? Baiklah, kamu menolongku, itu adalah bantuan yang besar, tapi kamu malah memarahiku, jadi mari kita impas. Fang Xing tidak melakukan tindakan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum bercanda dan memaafkan Dao Hufang dengan sangat murah hati. Namun Dao Hufang hampir menangis lagi. Apakah mudah membuat ibel ini berutang budi padanya? Lagi pula, aku telah membayar harga yang sangat mahal, bahkan hampir kehilangan nyawaku, dan hanya karena aku mengutuknya dengan santai, apakah itu adil? Kalau aku memperlakukan bantuan ini sebagai bisnis, berarti aku rugikan. Bagaimana kamu kembali? Dao Hufang tidak membahas masalah hubungan manusia, tetapi menanyakan pertanyaan ini dengan tidak sabar. Dia, seperti Ye Huntian dan Guimu, hampir putus asa setelah melihat klon Fang Xing menghilang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun Fang Xing telah mengendalikan klonnya untuk bertarung dalam pertempuran yang begitu sengit, tubuh aslinya juga telah bergegas. Jika Anda sudah memutuskan untuk mengungkapkan jati diri Anda, mengapa Anda mau bersusah payah? Saya selalu ada di sini. Fang Xing tersenyum tipis, menatap King Mu, dan berkata tanpa daya, meskipun aku menggunakan kloninganku sebagai umpan, aku juga tahu bahwa tidak mudah untuk menipu orang-orang ini. Tubuh asliku telah bersembunyi di aliansi harta karun. Kalau tidak, bagaimana menurutmu Eleve Jin Hong dan Huo Tutuo akan memiliki keberanian untuk memimpin orang-orang mengepung kota Baidi? Sayangnya, meskipun aku datang ke sini secara langsung untuk memastikan kelancaran seluruh rencana, alasan yang lebih penting adalah untuk wanita ini. Aku tidak bisa membiarkannya mati di sini dalam ketidakjelasan, kan? Ketika sampai pada titik ini, dia tampak sedikit kecewa.
Dia ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya pelan, tapi aku tidak menyangka bahwa itu hanya lelucon bahwa aku memintanya untuk mati dengan sukarela, tetapi wanita ini benar-benar mati dengan sukarela, tidak memberiku kesempatan untuk menyelamatkannya. Peri istana Fuyao itu setia dan benar. Dia benar-benar mengagumkan dan mengagumkan. Berbicara tentang hal ini, ekspresi Dao Wufang menjadi serius. Dengan sikap seperti ini, semua orang akan memiliki rasa hormat yang alami. Ya, dia memang mengagumkan. Setidaknya aku tidak bisa melakukan ini. Fang Xing berkata dengan suara pelan, tetapi tiba-tiba ada sedikit keraguan di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan menatap King Yu untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba mendekati Dao Wufang dan berbisik, tapi, lihat dia sekarang, apakah dia benar-benar mati? Dao Wufang terkejut dan menatap Fang Xing dengan tatapan aneh. King Yu dalam pelukannya telah kehilangan semua energinya saat ini, dan bahkan kekuatan sihirnya telah sepenuhnya hilang. Jelas bahwa dia sudah mati. Bagaimana mungkin ada kemungkinan untuk berpisah? Melihat ekspresi Fang Xing yang bingung, dia bahkan merasa sedikit khawatir. Mungkinkah Ibel ini sangat terpukul oleh kematian King Yu yang disengaja dan dia tidak dapat menyelamatkannya sehingga otaknya menjadi sedikit tidak normal? Jika dia benar-benar mati, lalu apa yang baru saja kulihat? Tatapan Fang Xing menjadi semakin aneh. Dia terdiam dan mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Saat itu, untuk membangkitkan niat membasmi Fang Xing, King Yu mengambil inisiatif untuk mati, menusuk dadanya dengan pedang ajaib, dan jatuh ke tanah. Adegan itu benar-benar membuat Fang Xing takut. Kloningnya terbakar dengan niat membasmi yang mengerikan pada saat itu, tetapi tubuh aslinya mengejarnya pada saat itu, berpikir untuk membawanya kembali dengan cepat untuk melihat apakah ada cara untuk menyelamatkannya hidup-hidup. Ketika King Yu hanya berjarak 3 kaki dari tanah, dia mengejarnya, lalu membawanya ke gunung belakang, dan segera ingin menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk menyelamatkannya, tetapi pedang sihir itu bukanlah senjata biasa. Satu tebasan pedang tidak hanya akan merenggut nyawa seseorang, tetapi bahkan merenggut jiwa seseorang. Meskipun pedang itu hanya menembus dadanya, itu bukanlah luka fatal bagi seorang kultivator, tetapi pada saat itu, jiwanya telah menghilang, kekuatan sihirnya runtuh, dan hanya sedikit jejak spiritualitas yang tersisa. Mustahil untuk menyelamatkannya sama sekali, dan yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah mempertahankan sedikit spiritualitas itu. Sekalipun aku tidak bisa menyelamatkannya, aku akan menggunakan sedikit spiritualitas itu untuk membantunya bereinkarnasi. Tetapi ketika Fang Xing memutuskan untuk melakukannya, ia tiba-tiba melihat pemandangan yang membuatnya ngeri. Saat itu, seluruh kekuatan sihirnya dicurahkan ke tubuh King Yu, mengejar sedikit spiritualitas itu, dan juga berusaha mengumpulkan jiwanya yang hendak menghilang. Sampai batas tertentu, dia dan King Yu menjadi satu pada saat itu. Dia dapat melihat apa yang dilihat King Yu dan merasakan apa yang dipikirkan King Yu. Secara samar-samar, dia melihat dunia yang luas melalui mata King Yu. Itu adalah kekosongan tak berujung, dikelilingi oleh bintang-bintang besar, bertitik satu persatu di kekosongan hitam, dalam dan sunyi. Di tengah kehampaan, ada sebuah panggung batu besar yang mengambang. Tidak mungkin untuk mengetahui terbuat dari apa. Panggung itu ditutupi dengan rune yang aneh dan misterius. Cahaya ilahi beriak dari panggung batu seperti air, tampak suci dan sunyi. Di atas panggung batu, sebenarnya ada banyak sosok, berjalan maju dalam kebingungan. Di depan panggung batu, ada kekuatan ilahi yang tak terlukiskan yang memanggil mereka. Di mana tempat ini? Fang Xing merasa terkejut, bingung, dan bahkan panik. Ini tampaknya adalah dunia setelah kematian, tetapi tidak ada dunia setelah kematian. Sebagai seorang kultivator, Fang Xing memahami hal ini dengan sangat baik. Istana dunia bawah yang legendaris itu tidak ada. Bahkan reinkarnasi yang sering disebut-sebut orang pun tidak benar-benar ada. Itu hanyalah semacam kekuatan yang sejalan dengan jalan agung langit dan bumi. Setelah seseorang meninggal, jika jiwanya masih utuh, ia akan diambil oleh kekuatan ini, dibersihkan dari semua ingatan dan jejak, lalu muncul kembali sebagai makhluk Tianyuan dan muncul kembali di dunia. Kekuatan semacam ini adalah kekuatan terkuat di dunia, dan hampir tidak ada yang bisa menahannya. Paling-paling, mereka hanya dapat menggunakan karakteristik kekuatan ini untuk mencapai tujuan mereka bereinkarnasi sebagai manusia dengan kehilangan ingatan paling sedikit. Dapat dideskripsikan seperti ini, kekuatan semacam itu ibarat sungai yang deras, dengan angin kencang dan ombak yang tinggi. Mungkin seseorang dapat mengangkat tiang dan mendayung rakit, berjalan di sungai dan mencapai tujuannya, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan sungai, atau bahkan mengambil alih kekuatan sungai untuk dirinya sendiri. Itu sudah merupakan tindakan melawan surga, dan secara teoritis tidak mungkin. Tetapi platform batu itu memberi Fang Xing ilusi seperti itu. Ia melawan kekuatan reinkarnasi, mengambil beberapa jiwa dalam reinkarnasi. Sampai batas tertentu, ia bahkan melawan dao besar langit dan bumi,
karena Fang Xing dapat melihat dari waktu ke waktu bahwa beberapa cahaya spiritual tak berujung mengalir dari segala arah, berkumpul di platform batu ini, berubah menjadi jiwa yang lengkap, dan kemudian berjalan ke arah depan dengan linglung dan terhuyung-huyung. Apa artinya ini? Panggung batu itu mengumpulkan beberapa jiwa yang tercerai-berai. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing hanya butuh beberapa saat untuk melihat panggung batu. Dia mengejar cahaya spiritual King Yu dan melihat panggung batu, tetapi dia segera melihat sosok King Yu juga muncul di panggung batu. Jiwanya yang hampir runtuh melayang seperti asap dan dengan cepat berubah menjadi jiwa yang utuh. Dia tampak sedikit terkejut, tetapi segera, dia tampaknya memahami sesuatu. Dia perlahan berbalik, tersenyum manis ke arah Fang Xing, lalu berbalik dan berjalan menuju kedalaman panggung batu. Di mana tempat ini? Fang Xing menjerit tanpa sadar, tetapi ia segera terjepit oleh kekuatan yang tak tertahankan. Ia kembali ke dunia nyata dan bahkan menarik diri dari tubuh King Yu. Ia terkejut dan linglung, tidak tahu apakah apa yang baru saja dilihatnya itu benar atau salah. Menatap King Yu lagi, dia hanya mayat biasa, jiwanya telah menghilang, kekuatan sihirnya telah lenyap, dan dia benar-benar kosong. Tetapi karena apa yang baru saja dilihatnya, Fang Xing memiliki pikiran aneh dalam benaknya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa bahwa King Yu belum mati. Atau mungkin kematiannya tidak sesederhana itu. Ada apa denganmu? Fang Xing yang sedang melamun dibangunkan oleh Dao Wu Fang yang khawatir. Pria gemuk itu benar-benar mulai mengkhawatirkan Fang Xing. Dia menghela napas dan menghiburnya, jangan terlalu sedih. Peri ini benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya. Dunia sedang dalam bencana sekarang. Aku tidak tahu berapa banyak pahlawan yang telah dibasmi oleh para dewa. Sebagai makhluk hidup, kita tidak bisa mengurus mereka. Kita harus lebih berpikiran terbuka dan mencari peluang untuk mengusir semua dewa dari Tianyuan. Balas dendam untuk mereka jauh lebih penting daripada bersedih untuk mereka. Yah, tidak sesederhana itu. Fang Xing berkata asal-asalan tanpa memberitahu Dao Wu Fang apa yang telah dilihatnya. Pertama, dia sendiri tidak tahu apakah pemandangan yang dilihatnya itu benar atau tidak. Kedua, jika pemandangan itu benar, maka benda yang dapat melawan kekuatan langit dan bumi itu pasti memiliki bobot yang sangat mengerikan. Dia tidak berani mengungkapkannya begitu saja. Kemana tujuanmu selanjutnya? Dao Wu Fang menghela napas, lalu tersenyum pahit dan berkata, aku tidak bisa kembali ke istana Tianyi lagi. Jika ayahku tahu apa yang kulakukan, dia mungkin akan membasmiku dan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya kepada Chang Lanhai. Untungnya, kamu membasmi Guimu dan Ye Huntian ini, dan semua makhluk dari klan dewa mati dengan bersih. Orang-orang tak punya nyali yang ingin melayani klan dewa juga telah lama melarikan diri. Selain itu, mereka tidak penting dan kata-kata mereka tidak dianggap serius. Jadi tindakanku tidak akan membawa bencana ke istana Tianyi. Tetapi aku harus memilih jalanku sendiri lagi. Saya berencana untuk membawa murid-murid istana Fuyao ke Tanah Suci. Fang Xing mengerutkan kening dan menjawab aku akan mencari seorang biksu kecil dan menanyakan sesuatu kepadanya tentang reinkarnasi. Rumor tentang pertempuran di Baiyujing menyebar ke seluruh Tiongkok dalam waktu sesingkat mungkin. Hampir semua makhluk klan dewa terkejut dengan pertempuran ini. Awalnya, beberapa orang meremehkan dan tidak percaya. Sampai kemudian ketika berita itu dikonfirmasi, mereka menjadi terkejut dan bahkan panik. Hasil pertempuran ini benar-benar terlalu menakutkan. Lebih dari 400 makhluk klan dewa yang ditempatkan di garis pertahanan Baiyujing terbasmi atau terluka. Guimu, putra kedua Raja Dewa klan dewa yang berjaga di sana, juga tewas dalam pertempuran ini. Selain itu, lebih dari 100 kultivator dari faksi kota Baidi yang ingin setia kepada klan dewa dan hampir 1000 kultivator dari aliansi harta karun juga terbasmi. Total lebih dari 1.500 orang terbasmi, dan semuanya meninggal. Dikatakan bahwa di dekat Yixiantian, darah mengalir seperti sungai, mayat menumpuk seperti gunung, dan roh-roh jahat menangis siang dan malam. Meskipun secara tegas, banyak orang tidak terbasmi oleh Fang Xing, bagaimanapun juga, jumlah yang selamat dari pertempuran itu terlalu sedikit dan kebenarannya sulit untuk diketahui. Oleh karena itu, semua kehidupan, termasuk para dewa dan manusia, akhirnya bergantung pada Fang Xing. Lebih dari 1.500 jiwa telah terbasmi hanya karena ulahnya sendiri. Seberapa mengerikankah hal itu? Tukang daging. Ternyata nama Ibel yang diberikan oleh para kultivator Tianyuan pada kantung kepala Fang Xing sudah tidak dapat lagi menggambarkan kebencian dan ketakutan yang dimiliki dunia terhadapnya, sehingga nama tukang jagal pun diam-diam menyebar dan menjadi nama baru yang diberikan kepadanya oleh banyak makhluk hidup. Apakah dia gila? Beraninya dia membantai para pembudidaya manusia seperti ini. Meskipun orang-orang itu tidak bermoral, mereka masih dari ras dan spesies yang sama. Membasmi mereka seperti ini agak terlalu kejam.
Entah berapa banyak sekte manusia yang terkejut dengan kejadian ini. Mereka mengira bahwa meskipun sangat menginspirasi bahwa dia membasmi lebih dari 400 dewa dalam pertempuran ini, itu juga membantai begitu banyak pembudidaya manusia. Ini terlalu mengerikan. Jika itu terjadi sebelum kedatangan para dewa, jumlah pembasmian ini saja sudah cukup untuk membuat tokoh-tokoh besar dari jalan yang benar untuk maju dan menyingkirkan Ibel ini. Setelah insiden ini dilaporkan, banyak sekali kultivator tua yang sangat dihormati muncul dan menuduh Fang Xing telah membasmi terlalu banyak orang, dan bahwa dia pasti akan dihukum. Belum lagi posisi dan sikap para penggarap tua itu, reaksi para makhluk dewata pun lebih sederhana lagi. Ibel Fang Xing, kalau aku tidak menyingkirkanmu, bagaimana aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku? Setelah mendengar berita itu, Raja Dewa Klan Luoshen, yang berada di tanah Ibel Beiju, menjadi sangat marah. Dia memotong kepala budak manusia yang tak terhitung jumlahnya dalam semalam untuk melampiaskan amarahnya, dan kemudian mengeluarkan dekrit ilahi untuk membasmi Fang Xing. Segera, banyak dewa, termasuk klan petir, menanggapi. Meskipun sekarang adalah saatnya untuk mengendalikan negara-negara Tianyuan dan menstabilkan situasi, mereka masih memobilisasi 10 master teratas dan 300 prajurit dewa, dan bergegas ke jurang Ibel dengan bantuan formasi teleportasi dari berbagai tempat. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menangkap Fang Xing kembali ke para dewa dan membiarkannya mati di bawah hukuman surga. Insiden ini telah menjadi masalah besar. Kau tidak memiliki reputasi yang baik di antara umat manusia, dan para dewa menganggapmu sebagai duri dalam daging mereka. Mereka harus membasmimu. Tetua Hujun secara pribadi memberitahuku bahwa para dewa telah mengirim 10 guru, ditambah 300 prajurit dewa yang dipilih dengan cermat. Mereka bertekad untuk membasmimu. Di masa lalu, mereka tidak akan mengirim prajurit ke jurang Ibel sesuka hati. Di jurang Ibel, di bawah air terjun, pria gemuk Dao Wufang sedang memegang jimat giok dan mendesah. Orang tua ini cukup perhatian. Dia mengirimimu pesan pribadi meskipun kamu sudah memberontak terhadap istana Tianyi. Fang Xing berjongkok di tepi air, mencuci mukanya, lalu berbalik sambil tersenyum. Lagi pula, dia melihatku tumbuh dewasa, jadi dia akan membantuku semampunya. Tapi kali ini saja, Tetua Hujun berkata bahwa karena kejadian ini, istana Tianyi juga dicurigai. Bahkan jika tidak ada pegangan yang tersisa, hidup tidak akan mudah. Dia mendengar berita itu dan takut aku akan sial denganmu, jadi dia mengirim pesan untuk memberitahuku agar menjauh darimu, si pembuat onar. Dao Wufang menyimpan jimat giok itu, menghela napas panjang, dan lemak di wajahnya bergetar 2 kali. Mengapa kamu tidak lari saja untuk menyelamatkan diri? Fang Xing menatapnya sambil tersenyum. Dao Wufang memutar matanya. Apakah menurutmu aku bodoh? Saat kita sampai di Tanah Suci, aku akan segera berpisah denganmu. Kita tidak boleh saling mengganggu. Aku tidak boleh membiarkan reputasimu sebagai tukang daging memengaruhiku. Selain itu, meskipun 10 guru besar klan dewa itu menakutkan, mereka mungkin tidak berani memburumu di Tanah Suci. Selama kita dapat melarikan diri ke Tanah Suci sebelum mereka mengejar, kita masih dapat menghindari bencana ini. Melarikan diri? Kenapa kamu melarikan diri? Fang Xing mencibir, lalu duduk di atas batu di sebelahnya, dan mengibaskan air dari tangannya. Tetaplah di sini dan lawan mereka. Dia berkata dengan ekspresi percaya diri. Teknik pembasmi dewa hebatku baru saja terbentuk, dan aku butuh seseorang untuk mati bersamaku. Anda, Dao Wufang menatapnya dengan aneh, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Apakah kamu yakin tahu siapa lawanmu kali ini? Fang Xing cukup bangga. Aku telah membasmi Lightning, dan kali ini aku juga telah membasmi Guimu. Aku tidak takut padanya. Kamu sungguh beruntung masih hidup. Dao Wufang tersenyum getir dan berkata, mungkin karena kamu bersembunyi di pegunungan sejak melarikan diri dari Gunung Kueji, dan kamu belum memiliki kesempatan untuk benar-benar memahami kekuatan para dewa, yang membuatmu meremehkan mereka. Namun, aku berbeda. Aku masih memiliki pemahaman umum tentang mereka. Sejujurnya, 3.000 dewa itu sangat kuat sehingga membuat orang putus asa. Belum lagi 10 Raja Dewa Agung yang kekuatannya sebanding atau bahkan melampaui para dewa abadi sejati, dan para dewa yang berada jauh di atas kita dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat kita duga sama sekali, hanya para dewa kerajaan dan jenderal di antara berbagai ras juga sangat menakutkan. Aku baru tahu kemudian bahwa para dewa yang turun di Gunung Kueji saat itu, meskipun atas nama 3.000 dewa, sebenarnya hanya sebagian dari pasukan dewa. Mata Dao Wufang tampak sangat menakutkan saat dia berbicara dengan penuh konsentrasi. 3.000 dewa mengacu pada aliansi 3.000 dewa ekstrateritorial. Meskipun mereka secara kolektif disebut dewa, mereka adalah campuran orang-orang, dengan berbagai kekuatan dan kelemahan. Sulit untuk menggambarkan konflik dan kontradiksi di antara mereka. Namun secara umum, semua dewa melekat pada 10 Raja Dewa besar, membentuk faksi, yang disebut Divisi 10 Raja Dewa. Saat itu,
Hanya Raja Dewa Sembilan Neter yang menyerbu Tianyuan. Dewa-dewa lain tidak datang, tetapi bersiap untuk bertempur di luar wilayah, siap bertarung langsung dengan para santo dan beberapa penguasa tersembunyi benua Tianyuan. Namun, mereka pun tidak menyangka bahwa para santo dan bahkan beberapa leluhur keluarga yang telah melampaui kesengsaraan tidak muncul. Hanya dengan Raja Dewa Sembilan Neter dan senjata ajaib awan kesengsaraan pemakaman abadi yang dianugerahkan oleh Dewa Utama, mereka mampu menghancurkan kekuatan dari berbagai jalur Tianyuan dan dengan mudah memenangkan pertempuran pertama yang datang ke Tianyuan. Saat dia berbicara, wajah Dao Wufang menjadi sedikit serius. Kekuatan utama pasukan yang ditempatkan di luar angkasa tidak memiliki tempat untuk menggunakan kekuatannya, tetapi sekarang karena mereka ingin menstabilkan situasi di Tianyuan, mereka masih terus menambah pasukan. Sekarang, di antara 10 Raja Dewa, 3 Raja Dewa telah tiba satu demi satu, masing-masing duduk di Senzu, Nanzan, dan Tanah Monster. Pada saat yang sama, mereka juga membawa banyak master top dari klan Dewa. Tujuannya adalah untuk menghalangi keberadaan di beberapa daerah terlarang di benua Tianyuan, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Di antara 10 tuan yang datang untuk memburumu kali ini, ada 3 putra keluarga kerajaan, 4 jenderal yang terkenal karena keberanian dan keterampilan bertarung yang baik, dan 3 sisanya dikatakan sebagai anggota klan Dewa dengan kekuatan aneh. 2 dari mereka cukup kuat untuk menjadi salah satu dari 10 tuan muda teratas klan Dewa, dan yang terkuat di antara mereka, putra klan Raja Malam, dikatakan tak terkalahkan di bawah Dewa Sejati. Belum lagi kamu, barisan ini diperkirakan memiliki peluang untuk berhasil mengepung dan membasmi seorang suci. Apakah kamu masih berencana untuk tinggal dan melawan mereka secara langsung? Dahi. Setelah mendengar ini, ekspresi Fang Xing menjadi serius. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, mari kita pergi ke Tanah Suci dulu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dao Wufang tercekat oleh kata-katanya dan berkata tanpa berkata-kata kamu sama sekali tidak lambat. Fang Xing mendengus aku tidak bodoh. Dia melambaikan tangannya dan berbaring malas di atas batu biru, sambil berkata kalau begitu, pergilah dan bicaralah dengan para wanita itu. Kita akan berangkat ke Tanah Suci sambil minum teh. Tidaklah tepat bagiku untuk muncul sekarang. Para wanita itu membenciku sampai mati karena kematian King Yu. Hei, apa yang kau lakukan sungguh menyedihkan, das itu. Dao Wufang menggoyangkan tubuh gemuknya dan berdiri untuk mencari murid-murid istana Fuyao. Fang Xing sedang berbaring di atas batu biru, menatap kosong ke langit. Kata-kata Dao Wufang benar-benar membuatnya khawatir. Dia cukup kuat sekarang. Setelah membentuk bayi abadi, fondasinya tidak hanya kuat, tetapi dia juga bisa memotong jiwa dengan pedang, yang setara dengan memiliki 2 jiwa baru lahir. Sebelum pertempuran di Gunung Kuaiji, dia menerima bimbingan dari Bai Qianzhang dan menggunakan bayi abadi dan cangkang ajaib untuk memulai jalur metode eksternal dan konotasi internal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cangkang ajaib menghususkan diri dalam berbagai serangan, sementara bayi abadi menjelajahi jalan yang hebat. Melalui proses ini, kekuatannya juga melonjak pesat. Selama pertempuran di Gunung Kuaiji, Ni Qianhong, Menteri Muda Istana Fuyao, sebenarnya sudah memiliki kekuatan untuk melewati kesengsaraan, tetapi Fang Xing tidak kalah darinya. Kemudian, ia memperoleh teknik pembantaian abadi kekacauan dari Istana Fuyao, mempraktikkan metode orang bijak, dan memahami teknik pembantaian Dewa Agung, dan kekuatan ofensifnya kembali meningkat. Sekarang, ia berpikir bahwa ia tidak memiliki saingan setelah melewati kesengsaraan. Bahkan jika ia menghadapi seorang kultivator yang telah melewati kesengsaraan, selama lawannya berada dalam 3 kesengsaraan guntur, ia mungkin tidak akan kehilangan kekuatan untuk bertarung. Menggunakan pepatah kuno, dapat dikatakan bahwa ia belum menjadi seorang kultivator biasa, tetapi ia sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi para abadi biasa tingkat rendah secara langsung. Namun, menghadapi lawan yang lebih kuat, ia masih ragu-ragu dan tidak berani bertarung dengan keras. Kali ini, klan Dewa mengirim 10 guru besar untuk memburunya. Yang paling kuat di antara mereka mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang abadi tingkat menengah atau tingkat atas. Di hadapan mereka, dia sebaiknya berhati-hati. Bagaimanapun, dia memiliki istri dan anak-anak. 3.000 dewa, 10 kelompok Raja Dewa. Sambil berjalan, Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, sedikit mengernyit karena si gendut berkata bahwa klan Dewa sudah siap untuk melawan orang suci, tetapi akhirnya tidak menunggu apa-apa, itu berarti hilangnya orang suci tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi di dunia ini hari ini, selain klan Dewa, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk membuat monster tua itu pergi tanpa sepatah kata pun? Atau mereka pergi dengan sukarela, meninggalkan kita berjuang sendiri? Dia bergumam, dan ekspresi di wajahnya menjadi agak tidak berdaya ini merepotkan. Makhluk-makhluk dari klan Dewa memang sangat kuat. Jika apa yang dikatakan pria gemuk itu benar,
aku khawatir jika aku tidak melangkah ke alam melampaui kesengsaraan, aku tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pijakan di dunia yang kacau ini. Dan bahkan jika aku melangkah ke alam melampaui kesengsaraan, jika aku tidak melampaui 9 kesengsaraan guntur dan tumbuh ke tingkat yang mampu menjadi musuh Raja Dewa, aku tidak akan memiliki kekuatan untuk membela satu pihak. Mungkinkah, monster-monster tua itu, apakah mereka ingin kita menyelesaikan jalan tersulit untuk melampaui kesengsaraan dalam waktu sesingkat mungkin? Jurang Ibel penuh dengan bahaya, jadi jangan terburu-buru masuk dengan gegabah. Hanya ada 3 cara yang tercatat untuk melewati Jurang Ibel dengan relatif aman. Salah satunya adalah dengan mengambil Gunung Baiduan, menyeberangi gurun kuno, atau mengambil jalan memutar ke Gunung Tulang Putih di timur. Awalnya, kami berencana untuk melewati Gunung Tulang Putih, yang juga merupakan cara teraman. Konon, belum lama ini ada makhluk misterius yang terbangun di sana dan membasmi para dewa yang mendekati Gunung Tulang Putih. Tempat itu dianggap sebagai daerah terlarang kecil oleh para dewa. Dulu, para kultivator manusia selalu menghadapi bahaya saat melewati Gunung Tulang Putih, tetapi sekarang mereka akan terlindungi saat melewatinya. Itu juga merupakan cara teraman bagi kami untuk melewatinya, tetapi sayangnya, jaraknya terlalu jauh. Sambil memegang peta, Dao Wufang dengan hati-hati menganalisisnya bersama para dayang Istana Fuyao. Peta ini diambil dari Istana Tianyi sebelum dia dan Fang Xing memasuki Jurang Ibel. Dilihat dari peta ini, dia selalu ingin bergegas ke Tanah Suci, kalau tidak, dia tidak akan mengumpulkan informasi secara khusus dan membuat peta seperti itu. Saat dia berbicara, ekspresinya sangat serius, hanya saja kita memiliki pengejar di belakang kita. Jika kita meminjam jalan dari Baigusan, itu terlalu jauh dan bukan pilihan yang baik. Ada dewa yang ditempatkan di daerah Gunung Baiduan di barat, yang tidak aman. Dalam hal ini, satu-satunya cara bagi kita untuk mengatur agar dapat melewati Jurang Ibel dan menyingkirkan para pengejar di belakang adalah dengan menyeberangi gurun kuno. Setelah mendengar ini, semua murid Istana Fuyao terdiam dan melihat ke arah 3 peri Yaoci. Ketiga peri itu saling memandang dan mengerutkan kening. Peri Musin berkata, jika ingatanku benar, Ping Huangyuan seharusnya menjadi tempat berkumpulnya keluarga kerajaan spesies kuno. Istana tulang kuno seharusnya ada di sana. Bisakah kita melewatinya dengan aman? Dao Wufang menyingkirkan peta itu dan berkata dengan serius, Aula Tulang Hong Huang memang terletak di pusat Ping Huangyuan. Namun, jika kita ingin meminjam jalan, kita tidak akan melewati bagian tengah. Sebaliknya, kita akan melewati Ping Huangyuan dan menyusuri Sungai Yushui di hilir di tepinya. Kita seharusnya dapat menghindari konflik langsung dengan spesies asing Hong Huang. Selain itu, saya telah mengumpulkan informasi dan mendengar bahwa spesies asing Hong Huang semuanya tidak aktif sejak kedatangan para dewa. Mereka jarang menginjakan kaki di Ping Huangyuan pada hari kerja. Ini juga merupakan kabar baik bagi kita. Masalah yang lebih kritis adalah, setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan berkata dengan senyum masam, ada 3 jalan secara keseluruhan. Makhluk-makhluk dari klan dewa sangat menghargai Gunung Baiduan karena terciptanya peti mati misterius. Meskipun domain misterius memiliki kekuatan ilahi untuk menyegelnya, mereka tidak dapat masuk sekarang, tetapi mereka telah mengerahkan pasukan besar untuk menjaganya. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat. Itu bahkan lebih ketat daripada garis pertahanan Baiyujing. Jalan menuju Baigusan terlalu jauh, dan jumlah kita terlalu banyak. Sangat mungkin kita akan tertangkap sebelum mencapai Baigusan. Saat itu, saya khawatir seluruh pasukan akan musnah. Satu-satunya pilihan adalah menenangkan gurun. Selain itu, aturan langit dan bumi di sana telah hancur, dan sulit untuk terbang di udara. Ini adalah hal yang baik bagi kita. Tidak mudah untuk tertangkap. Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang dikatakan Sao Gong. Peri Musin mengambil keputusan dan berkata dengan ekspresi serius. Lagi pula, dia dari Istana Tianyi. Haruskah kita percaya saja padanya? Seorang wanita di kerumunan di dekatnya berbicara, agak ragu-ragu, dan berkata bahwa bagi mereka, di antara 3 jalan, selain dari jalur pegunungan Baiduan yang memang berbahaya, yang paling aman dari 2 rute lainnya tentu saja pegunungan Tulang Putih. Sekilas, tanah terlantar datar tampak sebagai jalan yang paling berbahaya. Lagi pula, di sana hidup spesies purba yang mengerikan, yang dulunya merupakan keberadaan terlarang bagi Tianyuan. Tak perlu dikatakan lagi, Sao Gong dapat dipercaya, dia adalah teman das itu. Peri Muci juga menyatakan sikapnya dan dengan lembut menegur murid perempuan itu. Das itu, dia sendiri. Murid perempuan itu tidak yakin, tetapi malah membalas tanpa sadar. Kata-kata itu tidak terucap, tetapi ketika para murid perempuan di sekitar mendengarnya, kemarahan muncul di wajah mereka. Berita bahwa Fang Xing berencana membiarkan King Yu mati sudah tersebar di antara para murid perempuan. Awalnya,
Putri Yaoqi Yao Xiaoxing dan ketiga peri menjelaskan bahwa Fang Xing pergi bersama mereka untuk menyelamatkan hidupnya dan bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya mati. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa King Yu benar-benar akan mati pada akhirnya. Ketika berita menyebar bahwa Fang Xing telah membantai lebih dari 1000 jiwa, seseorang datang untuk menanyai Fang Xing apakah King Yu mati di tangannya, dan Fang Xing mengakuinya sambil tersenyum. Semenjak kejadian ini, menjadi sulit bagi para dayang dan murid Istana Fuyao untuk sehati dan sepikiran dengan guru besar mereka. Hanya si pria gemuk yang mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa dan mencoba menjelaskan berkali-kali, tetapi Fang Xing melambaikan tangannya dan berkata tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. King Yu memang telah mati di bawah pedangnya dan tidak ada yang perlu dijelaskan. Jika mereka ingin menyalahkannya, silakan saja, karena dia tidak akan pernah bisa menjadi istrinya. Hal ini membuat Dao Wufang memandang pihak lain dengan sudut pandang berbeda. Kalau begitu, mari kita berangkat ke dataran Ping Huang. Setelah berdiskusi di sini, Fang Xing kembali dan membuat keputusan. Sekelompok lebih dari 600 orang menunggangi awan dan menuju ke tanah tandus yang datar di dalam Jurang Ibel. Di Jurang Ibel, aturan runtuh dan dunia berubah drastis. Mereka masih bisa terbang di atas awan dan bepergian di tepian, tetapi setelah memasuki kedalaman Jurang Ibel, mustahil untuk terbang di atas awan kecuali mereka memiliki sayap. Ini adalah hal yang baik bagi orang-orang di Istana Fuyao. Lagi pula, bukan hanya kecepatan mereka yang akan melambat, tetapi kecepatan para penguasa dewa yang mengejar dari belakang juga akan terpengaruh. Dataran terlantar datar, yang terletak di tenggara Jurang Ibel, adalah dataran luas yang ditutupi rawa-rawa dan puncak-puncak yang jarang menonjol. Di atas dataran terlantar, aliran air gelap berkelok-kelok di sekitar dataran terlantar datar dan memanjang langsung ke sudut tanah suci. Ini adalah area dengan spesies prasejarah terbanyak. Menurut rumor, simbol totem spesies prasejarah, Aula Tulang Prasejarah, berada di kedalaman dataran ini, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya. Sebelum kedatangan para dewa, ini pernah menjadi area terlarang paling berbahaya di Jurang Ibel, dan tidak seorang pun berani mendekatinya. Bahkan sebelumnya ada rumor bahwa ada terlalu banyak hal aneh di gurun. Mungkin genangan air kecil bisa menyembunyikan seekor naga yang bisa melahap seorang kultivator Nas Chen Sol. Sekelompok lalat yang tidak mencolok bisa langsung menghisap sekelompok kultivator Golden Core hingga menjadi kerangka. Awan gelap yang menggantung rendah di langit bisa menjatuhkan petir kehampaan yang mengerikan kapan saja. Setelah sehari semalam berada di atas awan, semua kultivator mendarat di atas awan dan mulai berjalan. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekosongan itu dipenuhi dengan lapisan-lapisan roh jahat, dan mereka tidak dapat menaiki awan dengan bebas, kecuali mereka memiliki sayap untuk terbang di atas angin. Jika kita mengikuti sungai Yushui ke hilir, kita dapat memasuki tanah suci sebelum para pengejar mengejar. Sejauh ini, makhluk-makhluk dewa belum membantai siapapun di tanah suci, yang menunjukkan bahwa mereka sangat takut dengan tempat itu. Jika kita memasuki tanah suci, kita akan aman. Selain itu, jika kita mengikuti sungai Yushui dan tidak masuk jauh ke dataran, kita seharusnya tidak memiliki konflik dengan spesies purba. Setelah tiba di sungai yang airnya bergelombang dan seperti tinta, yang disebut sungai tetapi tidak memiliki jejak air di permukaannya, Dao Wufang sedikit rileks, dan kemudian meminta para murid Istana Fuyao untuk mengeluarkan instrumen ajaib yang dapat menggunakan air sungai untuk bepergian, seperti pedang kayu yang dapat mengapung di dekat air, labu yang tidak akan tenggelam di air, atau perahu ajaib yang dapat mengubah air menjadi es. Itu seperti 8 dewa yang menyeberangi lautan, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, dan itu sangat hidup. Fang Xing menyaksikan dengan dingin dari samping. Tidak ada murid Istana Fuyao yang berbicara kepadanya, jadi dia juga tidak berbicara kepada yang lain. Melihat semua orang telah membuat pengaturan dan menuju ke sungai dalam kelompok 3 atau 5 orang, tidak ada yang memperhatikannya, Perdana Menteri Agung, dan dia masih berdiri sendirian di tepi sungai, yang tampak agak canggung. Ketiga peri Yaoqi menjelajahi jalan di depan dan tidak memperhatikan masalah kecil di belakang mereka. Senjata ajaib yang digunakan oleh Dao Wufang, Tuan Muda Istana Tianyi, untuk mendayung di air adalah sisik naga, yang berubah menjadi seukuran batu kilangan dan tidak akan tenggelam di air. Sayangnya, sisik naga itu terlalu kecil, dan dia hampir tidak bisa berdiri bebas, apalagi berjalan. Dia hanya bisa membuat jalannya sendiri. Hei, bocah nakal, aku punya senjata ajaib untuk menyeberangi sungai, kenapa kau tidak ikut denganku? Orang yang tertinggal di belakang datang dan berbicara dengan ragu-ragu. Dia tampak santai, tetapi matanya tampak menunjukkan sedikit kesedihan. Itu adalah putri kecil Yaoqi, Mu Xiaoxing. Dia memegang kipas daun palem di tangannya dan dengan hati-hati mengintip wajah Fang Xing. Apakah kamu tidak takut kalau aku akan melemparkanmu ke sungai terlebih dahulu saat aku dalam bahaya? Fang Xing menoleh dan meliriknya, lalu berkata sambil menyeringai, air sungai ini sangat beracun. Jika kultivasimu rendah,
kau akan mati jika menyentuhnya. Kamu berani. Putri kecil itu yang tadinya masih sedikit ragu, tiba-tiba menjadi jengkel dan melambaikan kipas daun palemnya sambil berkata, aku pasti akan mendorongmu jatuh terlebih dahulu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Haha, Fang Xing tertawa beberapa kali, lalu melangkah maju, memegang pinggangnya, dan melompat ke udara, melompat langsung ke sungai yang gelap. Putri kecil itu terkejut, dan ketika dia hendak berteriak, terdengar suara desiran dari belakangnya, dan dua sayap besar yang hampir menutupi langit dan matahari mengepak terbuka, bergemuruh ke bawah, menghantam air sungai di bawah menjadi gelombang yang bergelombang. Dia menenangkan tubuhnya, memegangi putri kecil itu, dan seluruh orang itu melesat maju seperti burung besar, menempuh jarak 100 kaki dalam sekejap. Oh! Terbang di langit bukanlah hal baru bagi tingkat kultivasi putri kecil Yao Qi, tetapi saat ini, ada air sungai yang gelap di bawahnya, dan di bawahnya ada banyak murid istana Fuyao. Selain itu tidak terduga, yang membuatnya merasa sedikit terkejut. Dia berteriak kegirangan, yang membuat Fang Xing terdiam. Dia pikir dia benar-benar tidak takut dia melemparkannya ke sungai. Yah, sebenarnya, aku tahu kamu tidak senang. Si gendut yang kamu bawa kembali sudah menjelaskan apa yang terjadi pada ketiga bibi itu. Aku juga mendengarnya secara diam-diam dan menjelaskannya kepada yang lain, tetapi mereka tidak mengerti. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada mereka. Setelah beberapa saat, seolah kegembiraan awal telah berlalu, setelah beberapa saat hening, Mu Xiaoxing berbicara dengan ragu-ragu. Haha, aku tidak senang. Mengetahui bahwa gadis ini mencoba menghiburnya, Fang Xing terkekeh dan menggelengkan kepalanya, tapi itu bukan karena mereka. Lalu, apa alasannya? Mu Xiaoxing tertegun sejenak dan bertanya tanpa sadar. Itu sebuah bantuan. Presiden Fang menghela napas dan tersenyum pahit, bantuan adalah hal yang paling rumit di dunia. Anda tidak dapat menyingkirkan atau membuangnya. Anda harus membayarnya kembali berulang kali. Mungkin semakin banyak Anda membayar kembali, semakin banyak yang harus Anda bayar kembali. Yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana cara membalas budi yang saya berikan kepada Anda, Istana Fuyao. Mengenai apakah mereka menyukai saya atau tidak, itu tidak masalah. Bagaimanapun, sayalah yang tidak menyukai mereka terlebih dahulu. Meskipun Yushui disebut sungai, sebenarnya di mata manusia, ia lebih lebar dari lautan. Ombaknya saling menerjang, dan momentumnya melonjak. Airnya ditutupi awan gelap, yang mengandung bahaya yang tidak diketahui. Angin hitam yang mengerikan, yang hampir seperti zat padat, bertiup dari jauh, dan tampaknya menghancurkan segalanya. Bahkan jika Anda memiliki sayap yang dapat mengendalikan angin, sangat berbahaya untuk terbang di lingkungan seperti itu. Namun, Fang Xing sangat terampil dan berani. Ia mengepakkan sayapnya dan lincah seperti ngengat. Ia berpindah-pindah antara angin hitam dan awan gelap di ketinggian rendah tanpa cedera. Bahkan orang-orang di bawah sana yang dengan jujur menerbangkan harta karun mereka di atas air pun melihat pemandangan ini. Mereka khawatir pada Fang Xing dan putri kecil Yao Qi di udara, tetapi keduanya tampak bersemangat, terutama Mu Xiaoxing, yang dibawa oleh Fang Xing untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan yang berbahaya. Dia tidak khawatir bahwa ibel kecil itu akan menyakitinya secara tidak sengaja, tetapi berteriak kegirangan dari waktu ke waktu, sangat bersenang-senang. Aduh, ini seperti orang gila bertemu orang bodoh. Mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi. Bahkan tiga peri dari Yao Qi di bawah tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Mereka saling memandang dan menyerah untuk memanggil mereka turun. Kematian King Yu sebenarnya adalah pilihannya sendiri. Situ gagal menyelamatkannya dan selalu merasa bersalah, tetapi murid-murid biasa tidak mengerti. Dia tidak mau menjelaskannya. Saya melihat bahwa dia sangat kesal sekarang, dan saya merasa sedikit kasihan padanya, tetapi saya tidak tahu bagaimana membujuknya. Para murid itu yakin bahwa kematian King Yu telah diatur olehnya, dan mereka tidak dapat menjelaskannya. Peri Muci berbicara dengan rasa bersalah, tetapi mengemukakan kekhawatiran ketiga orang itu. Ketiga peri itu terdiam sejenak. Saat itu, Fang Xing sengaja mengatakan bahwa King Yu akan mati demi melindungi keselamatan kebanyakan orang. Itu hanya karena masalah sepele. Dari sudut pandang Sekte Tao, mengorbankan satu orang demi keselamatan seluruh sekte jelas merupakan hasil yang dapat diterima bagi mereka. Selain itu, setelah King Yu berangkat, Fang Xing telah memberitahu mereka bahwa dia akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa King Yu benar-benar akan mati dalam kemunduran ini, yang membuat orang-orang salah paham padanya. Sekarang, ketidakpuasan terhadap Fang Xing, guru besar, telah menyebar di antara para murid istana Fuyao. Tidak seorang pun bersedia menerima penjelasan mereka bertiga. Mereka hanya berpikir bahwa mereka bertiga sengaja mencari-cari alasan untuk Fang Xing demi situasi keseluruhan. Setelah lama terdiam,
Primu Xin adalah orang pertama yang berbicara sebenarnya, dia adalah orang yang bersemangat. Hanya saja, kami bertiga mengikatnya ke kereta perang Istana Fuyao sebagai imbalan atas penyelamatan hidupnya. Dia tidak memiliki rasa memiliki yang sebenarnya terhadap Istana Fuyao, dan kami hanya memberinya gelar. Sebenarnya, dalam hati kami tidak menganggapnya sebagai guru besar yang sebenarnya, bukan. Tetapi dia telah memenuhi tanggung jawabnya. Selain hal-hal lain, membawa semua murid Istana Fuyao ke jurang Ibel saja sudah di luar kemampuan kita bertiga. Baiklah, kita tidak boleh memaksanya. Ketika dia memasuki tanah suci dan menetap, lalu mengetahui keberadaan Hong Er, dia akan terbebas dari utang apapun kepada Istana Fuyao, dan kita bisa membiarkannya pergi begitu saja. Pada saat ini, Primu Xian adalah yang paling bertekad. Dia mendesah pelan dan membuat keputusan. Tetapi dia mempraktikkan metode suci Istana Fuyao. Primuci tertegun sejenak, tetapi tampak sedikit ragu-ragu. Metode itu awalnya diwariskan oleh para orang suci. Kami di Istana Fuyao baru saja mempelajarinya. Biarkan saja. Primusin berbicara lembut, tetapi nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Anginnya kencang dan ombaknya tenang, jadi kita bisa melaju cukup cepat. Dengan kecepatan ini, kita akan bisa mencapai tanah suci dalam waktu sekitar 10 hari. Di bawah, Dao Wufang, kepala istana muda dari Istana Tianyi, berdiri di atas sisik naga dengan kedua tangan di belakang punggungnya, merasa rileks. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa Istana Fuyao memang merupakan sekte Tao teratas di Tiongkok. Meskipun kekuatan kelompok murid perempuan itu bervariasi, mereka dapat bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang dan mengendalikan senjata ajaib bersama-sama untuk menghadapi air gelap yang berbahaya. Melihat sekeliling lagi, tidak ada jejak spesies kuno, dan melihat awan di belakang, tidak ada tanda-tanda master yang mengejarnya. Tampaknya rencana yang telah dibuatnya masih dapat dilaksanakan. Dalam situasi ini, tidak akan menjadi masalah untuk mencapai tanah suci dengan selamat. Apakah kau akan mengirim kami ke tanah suci dan kemudian melarikan diri? Meskipun Mu Xiaoxing, putri kecil Yao Qi di langit, sedang bersenang-senang, dia masih memiliki sesuatu dalam pikirannya dan bertanya dengan suara pelan. Jika aku pergi, apakah itu akan membuatku menjadi Grand Master dengan masa jabatan terpendek di Istana Fuyaomu? Fang Xing tidak memberikan jawaban langsung, tetapi bertanya sambil tersenyum. Bukan begitu. Dahulu, Guru Besar Gouli adalah guru besar Istana Fuyao kita, tetapi dia hanya bekerja selama 3 hari sebelum pergi. Mu Xiaoxing benar-benar memikirkannya dengan cermat dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan merasa lega. Fang Xing juga tertawa dan berkata, tapi aku tidak akan pergi begitu saja. Setidaknya aku akan membalas budimu. Aku tidak suka berutang budi kepada orang lain, terutama wanita. Aku akan segera membalas budi atau menolak untuk membalas budi. Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa menyangkal utangmu? Itu benar-benar memengaruhi citramu di hatiku. Putri kecil Mu Xiaoxing sangat tidak senang ketika mendengar ini dan mulai berteriak. Namun Fang Xing tidak menjawabnya. Dia tertawa dan melihat awan gelap yang besar di depannya. Dia mengepakkan sayapnya dan langsung menyerbu. Mu Xiaoxing langsung ketakutan dan berteriak. Namun saat mereka hendak melewati awan gelap itu, Fang Xing melesat dan membawanya langsung melalui celah sempit di antara 2 awan gelap yang besar itu. Adegan yang mendebarkan ini langsung membuat Mu Xiaoxing bersemangat lagi. Dia menunjuk awan gelap di depannya dan berteriak datang lagi. Haha, dia bersenang-senang di surga bersama putri kecilnya, dan dia tidak khawatir dengan apa yang mungkin terjadi dan dia tidak akan bisa menjelaskannya. Suara tawa dari atas terdengar hingga ke bawah, menyebabkan ketidakpuasan beberapa murid Istana Fuyao yang mencibir. Jika dia sampai basmi diri secara tidak sengaja, aku jadi bertanya-tanya apakah itu akan dianggap sebagai pengorbanan untuk Istana Fuyao kita. Haha, dia hanya akan membiarkan orang lain mengorbankan dirinya sendiri. Mungkin ini satu-satunya kemungkinan baginya untuk mengorbankan dirinya demi Istana Fuyao. Saya sangat berharap dapat mencapai tanah suci sesegera mungkin dan menemukan saus itu. Seorang murid perempuan mendesah, yang mendapat tanggapan positif dari banyak orang. Di air gelap, setiap orang memiliki pikiran mereka sendiri dalam benak mereka, tetapi semua orang terdiam. Namun, apapun yang terjadi, mereka mampu bergerak maju dengan lancar di air gelap dan tidak disalip oleh para master klan dewa yang datang dari belakang. Mereka merasa lega dan suasana hati mereka mulai membaik. Namun, itu tampak seperti lelucon dari dewa. Tepat ketika semua orang mulai menantikan untuk mencapai tanah suci, sesuatu yang aneh terjadi. Air gelap, yang awalnya tenang, tiba-tiba menjadi bergolak, dan pusaran air besar muncul, menghalangi jalan mereka. Meskipun dia terbang di langit dan bersenang-senang, Fang Xing sangat sensitif dan segera menyadari perubahan itu. Dia mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah untuk menghalangi pusaran itu.
Dia mengulurkan tangannya dan menutupinya dengan tekanan tak terlihat, yang secara paksa menekan gelombang besar yang disebabkan oleh pusaran itu. Pusaran itu jatuh dengan keras 2 kali, dan kemudian gelombang itu jatuh. Apa benda di bawah air itu? Keluarlah dan bicaralah. Sambil memegang Putri Yao Qi, Mu Xiaoxing yang ketakutan di satu tangan, Fang Xing berteriak dengan suara yang dalam dan sedikit ganas. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Apakah ada sesuatu di bawah air? Mu Xiaoxing terkejut dan menjulurkan kepalanya untuk melihat ke atas, tidak peduli apakah Fang Xing tampak anggun saat menggendongnya atau tidak, dia penuh dengan rasa ingin tahu. Anda tahu, air gelap ini bukanlah air sungai biasa, air ini penuh dengan roh jahat dan racun. Bahkan jika itu bukan air mata air kuning, air ini hampir sama. Para kultivator biasa akan mati jika mereka menyentuhnya. Para kultivator Jin Dan juga menganggapnya sebagai racun yang hebat. Ketika para murid istana Fuyao menyeberangi sungai, mereka semua mengangkat pertahanan sihir mereka karena takut terkontaminasi oleh sedikit air sungai. Hanya 3 peri Yao Qi dan Dao Wufang yang bisa sedikit bersantai. Bagaimana bisa ada sesuatu yang hidup di bawah air gelap yang mengerikan seperti itu? Namun, Fang Xing tidak perlu menjawab pertanyaan Mu Xiaoxing, karena situasi di hadapannya telah berubah. Air yang gelap bergulung-gulung, dan pusaran air itu menjadi semakin besar, seolah-olah air sungai itu mengalir balik. Tanpa diduga, dari tengah pusaran air itu, seekor naga dengan tubuh yang gelap dan tanduk hitam di kepalanya muncul. Tubuhnya seperti batu kilangan, dan sisik-sisiknya hitam mengilap. Hanya sebagian tubuhnya yang panjangnya lebih dari 3 kaki yang terlihat di atas air, dan tidak diketahui berapa panjang tubuhnya yang tersembunyi di bawahnya. Di atas kepalanya yang sebesar bukit, mata kuning itu menatapnya dengan sinis. Bukan hanya benda-benda yang ada di bawah air, tetapi juga banyak bayangan gelap yang berterbangan di udara. Ledakan. Seekor ular aneh yang panjangnya lebih dari 30 kaki dengan 2 sayap di punggungnya datang dari timur, melayang di udara, menatap ke bawah dengan aura pembasmi yang gelap. Seekor naga besar dengan lebar sayap hampir 70 kaki mengguncang awan aneh, turun dari langit, dan menatap tajam ke tanah di bawahnya. Setelah itu, kerang raksasa dan elang bersisik raksasa muncul satu demi satu dan mengepung semua murid istana Fuyao. Tubuh mereka yang besar seperti awan gelap, hampir menutupi langit. Aura pembasmi yang terpancar dari tubuh mereka dan gelombang hitam yang semakin menyeramkan di sekitar mereka membuat semua murid istana Fuyao panik. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menggunakan senjata sihir untuk pertahanan. Menghadapi makhluk-makhluk kuno yang hanya diwariskan dalam legenda ini, bahkan jika mereka bertemu dengan mereka, mereka akan sama tidak berdayanya seperti manusia yang bertemu dengan harimau dan serigala. Dalam ketakutan, bahkan 3 peri dari Yao Qi menjadi pucat dan berbalik untuk melihat Dao Wufang. Dao Wufang juga terkejut dan ragu. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tampaknya bahkan dia tidak mengerti mengapa begitu banyak makhluk purba tiba-tiba muncul di air gelap yang awalnya tenang. Mereka sengaja mengikuti perairan gelap untuk melewati dataran. Wajar saja jika dikatakan bahwa akan sulit menemukan peninggalan dunia kuno. Kok aku bisa menemui begitu banyak orang sekaligus? Terlebih lagi, siapapun yang memiliki sedikit penglihatan dapat mengetahui bahwa makhluk-makhluk purba ini tampaknya datang ke sini khusus untuk menunggu mereka. Saat para kultivator lainnya terkejut, Fang Xing juga mengerutkan kening. Dia menatap ular aneh bersayap itu dan menatapnya dengan saksama. Matanya penuh dengan kebingungan dan keterkejutan, seolah-olah dia merasakan aura yang familiar darinya. Para murid, berhati-hatilah. Kemunculan relik prasejarah membuat permukaan air yang gelap menjadi sunyi. Banyak orang tanpa sadar mengeluarkan senjata ajaib mereka. Bahkan 3 peri Yao Qi segera memberi perintah untuk bersiap berperang. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat takut. Relik prasejarah selalu menjadi keberadaan yang seperti mimpi buruk di benua Tianyuan. Bahkan relik biasa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para pembudidaya Yuanying. Dan relik dengan darah bangsawan yang bisa terbang memiliki kekuatan yang meningkat secara eksponensial. Terutama tempat di mana mereka muncul terlalu mengerikan. Mereka muncul tanpa suara di air yang gelap dan telah menghalangi mereka di tempat yang paling berbahaya. Itu benar-benar berbahaya. Air Netherworld itu jahat, dan kekuatan yang dapat mereka kerahkan di Netherworld mungkin kurang dari setengahnya. Namun, spesies purba ini tidak hanya banyak jumlahnya dan kuat, tetapi mereka juga dapat meminjam kekuatan Netherworld, yang membuat perbedaan dalam perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak menjadi lebih besar. Jika perkelahian benar-benar terjadi di sini. Dengan pemikiran ini, ketiga peri merasa tertekan. Saya khawatir seluruh istana Fuyao akan musnah. Namun, berbagai macam pikiran muncul di hati mereka. Mengapa makhluk purba itu tiba-tiba muncul di tepi dataran ini, dan dalam kekuatan yang begitu besar? Haha, aku sudah lama menunggu kalian, para pembudidaya manusia.
Tepat saat mereka bertanya-tanya, suara manusia terdengar di kehampaan yang jauh, dan kemudian cahaya perak menembus awan gelap di kehampaan di sekitarnya. Seekor makhluk yang ditutupi sisik emas dan sebesar gunung terbang di sepanjang air yang gelap. Spesies primitif di sekitarnya segera memberi jalan untuknya, membiarkannya terbang di depan Zhu Xiu dan mendarat di kepala naga hitam bertanduk satu. Itu sebenarnya adalah kalajengking perak dengan sayap, dan lingkaran tumor perak di kepalanya seperti mahkota, yang memberinya keagungan raja tertentu. Saat mereka melihatnya, wajah ketiga peri dari Yao Qi dan Dao Wufang berubah drastis dan mata mereka menjadi lebih putus asa. Dengan pengetahuan mereka, mustahil bagi mereka untuk tidak mengenali bahwa keturunan perak ini sebenarnya adalah keluarga kerajaan. Ini bukan tentang memiliki darah bangsawan, tapi menjadi bangsawan berdarah murni di antara spesies kuno, makhluk dari istana tulang kuno. Menghadapi tatapan ngeri dari kerumunan, wajah makhluk kerajaan yang ditutupi sisik halus ini tampak menampakkan kebanggaan yang tak terlukiskan. Tekanan samar seperti raja dilepaskan darinya, meratakan ombak di air gelap di sekitarnya. Pupil emasnya perlahan menyusut, menyapu kerumunan di bawah, dan perlahan berbicara dalam bahasa manusia. Siapa di antara kalian yang bernama Fang Xing? Mendengar makhluk purba ini berbicara sudah menjadi kejutan bagi banyak orang, dan setelah mendengar kata-katanya, mereka bahkan lebih tercengang. Mereka merasa bahwa nama seseorang yang keluar dari mulutnya tampak seperti hal yang sangat aneh, dan tanpa sadar menatap Fang Xing. Apakah kamu di sini untuk menemuiku? Setelah mendengar kata-kata ini, Fang Xing menarik pandangannya dari ular aneh bersayap di belakangnya dan bertanya sambil mengerutkan kening. Apakah kamu Fang Xing? Fang Xing yang melakukan pembasmian massal di Baiyujing. Mendengar suara Fang Xing, makhluk kerajaan itu mengangkat kepalanya yang besar ke belakang, dan pupil matanya menyusut seperti jarum, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk melihat dengan jelas seperti apa rupa Fang Xing, yang sekecil semut, tidak jauh di depannya. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan yang terdengar dalam nadanya, tetapi ketika menyebutkan Qi ini, wajah semua orang di istana Fuyao menjadi lebih serius. Ternyata pihak lain datang dengan suatu tujuan. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku sedang terburu-buru. Fang Xing juga tampak khawatir. Dia menatap makhluk kerajaan itu dan berkata dengan suara yang dalam. Haha, cepatlah. Kau tidak bisa cepat. Makhluk kerajaan itu sepertinya mendengar sesuatu yang lucu. Dia mendengus 2 kali, mendesah, dan mencibir. Sejak aku menerima surat dari teman-temanku di klan dewa, aku telah mengirim jenderal untuk menjaga perairan gelap ini. Aku juga bertanya-tanya apakah kau akan memilih untuk menyeberangi jurang Ibel dari sini. Sekarang tampaknya aku beruntung. Kau memang telah memilih untuk melewati sini. Akhirnya aku bisa memberi mereka penjelasan. Teman dari suku dewa. Keempat kata cahaya ini membuat wajah semua orang di istana Fuyao berubah. Semua jenis senjata ajaib dikorbankan. Untuk sesaat, cahaya ilahi terjalin di udara. Itu sangat indah dan mengandung kekuatan ilahi. Makhluk-makhluk kuno yang sedang menonton dengan penuh nafsu semuanya berdiri pada saat ini, melepaskan kekuatan ganas mereka, yang segera membuat suasana di lapangan menjadi kusam dan penuh dengan aura pembasmi, seolah-olah pembasmian akan segera terjadi. Keturunan zaman kuno, juga telah bergabung dengan klan dewa. Fang Xing juga sedikit terkejut, dan menatap makhluk kerajaan itu dengan tak percaya, lalu melirik ular aneh itu. Tidak masalah menyerah atau tidak. Asal-usul makhluk prasejarah kita mirip dengan para dewa. Kita adalah ras pertama yang lahir di antara langit dan bumi ketika kekacauan pertama kali terbagi. Darah kita mirip dengan Dao Agung dan kita dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Berdasarkan hal ini, kita makhluk prasejarah juga merupakan sejenis dewa. Selain itu, dengan kekuatan istana tulang prasejarah kita, mengapa kita harus menyerah? Makhluk kerajaan itu mencibir, seolah-olah dia bangga dewa-dewa telah lama mengeluarkan dekrit, bermaksud menjadikan ayahku sebagai Raja Dewa Prasejarah, peringkat ke-12 setelah 10 Raja Dewa Agung dari 3.000 dewa. Raja Dewa ke-12. Mendengar ini, hati semua orang hancur. Berita yang paling tidak terduga dan terburuk pun muncul. Makhluk purba itu ternyata memilih untuk berdiri di pihak para dewa. Berita ini sulit diterima, tetapi tampaknya sudah diduga. Sebelum kedatangan para dewa, keturunan zaman kuno selalu menjadi musuh bersama Tianyuan. Para dewa dan Ibel pernah mendirikan Departemen Zenyuan untuk secara khusus mencegah keturunan zaman kuno keluar dari jurang Ibel. Ketika rencana orang suci untuk merobohkan peti mati misterius itu terwujud, keturunan zaman kuno juga menyerang Baiyujing dan bertarung dengan para pembudidaya manusia. Dapat dikatakan bahwa keturunan zaman kuno selalu menjadi musuh para pembudidaya manusia, jadi tampaknya tidak sulit untuk memahami mengapa mereka memilih untuk berdiri di sisi yang berlawanan dari umat manusia. Terlebih lagi, para dewa menawarkan kondisi yang begitu murah hati. Jadi kau kesini untuk membawaku mewakili para dewa. Wajah Fang Xing tidak menunjukkan emosi apapun. Dia terdiam cukup lama sebelum bertanya sambil tersenyum tipis.
Tentu, makhluk kerajaan itu menjawab dengan sangat wajar. Meskipun tubuhnya besar, suaranya agak feminin. Ia berkata sambil tersenyum, kamu adalah salah satu dari 7 Ibel, dan salah satu kultivator manusia yang paling dicari oleh para dewa. Setelah pertempuran Bai Yujing, kamu telah menjadi orang yang paling dicari mereka. Tidak peduli siapa yang menangkapmu, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Jika kamu berada di luar, kami di Aula Tulang Hong Huang tidak akan repot-repot mengirim orang untuk mencarimu, tetapi karena kamu berinisiatif untuk mengantarkan dirimu ke pintu kami, bagaimana kami bisa melepaskan pencapaian besar ini? Lindungi das itu. Peri Musin berteriak dengan suara rendah, dan memanggil pedang kuno, yang melayang di atas kepalanya, penuh dengan energi abadi, siap untuk menusuk kapan saja. Mendengar hal itu, semua murid istana Fuyao di sekitarnya langsung mengerahkan kekuatan sihirnya. Untuk sesaat, kekuatan suci itu masih ada, dan tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Namun Fang Xing melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk bersabar. Ia mengerutkan kening, lalu mengendurkan alisnya. Ia melirik makhluk kerajaan di depannya dan makhluk prasejarah yang sedang mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Ekspresinya menjadi lebih ceria. Ia benar-benar meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melangkah maju ke udara, mengambil 2 langkah ke arah makhluk kerajaan, lalu berkata sambil tersenyum, aku pernah mendengar tentang kekuatan makhluk prasejarah. Aku pernah berhadapan dengan mereka sebelumnya dan bertarung beberapa kali dengan mereka. Namun, keadaan sekarang berbeda. Apakah kau, seekor ular berkaki 4 berkulit perak, benar-benar yakin bisa menghentikanku? Ular berkaki 4 berwarna perak. Untuk sesaat, banyak orang merasa kedinginan dan gelisah. Itulah garis keturunan kerajaan sah Istana Tulang Hong Huang, dan Ibel ini benar-benar menyebutnya kadal. Seberapa besar kadal Anda? Namun, saat Fang Xing berbicara, dia juga diam-diam menggunakan kekuatan sihirnya. Aura yang awalnya samar di tubuhnya tampaknya dilepaskan pada saat ini, dan mulai bergemuruh. Angin abadi dan esensi Tao memantulkan kekosongan, membuatnya tampak terbungkus dalam angin abadi. Kekuatan abadi yang terpancar dari tubuhnya seperti angin musim semi, yang sepenuhnya memusnahkan kekuatan ganas makhluk kerajaan. Bahkan para murid istana Fuyao yang ketakutan di bawah tampaknya lebih percaya diri saat ini, dan mereka menggunakan senjata sihir mereka untuk menstabilkan diri. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk kerajaan, tingginya hanya selisih seujung jari saja, tetapi auranya tidak kalah sedikit pun, bahkan dia melampaui mereka. Haha, kau memang Ibel yang terkenal. Tanpa diduga, menghadapi provokasi dan kesombongan Fang Xing, keturunan keluarga kerajaan itu tidak marah, tetapi tertawa sinis sejujurnya, dengan kemampuanmu, kamu mungkin bisa melarikan diri. Meskipun aku mungkin bisa menahanmu jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku terlalu malas untuk bertarung. Tapi, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Meskipun kami tidak yakin bisa menahanmu, satu hal yang bisa kujamin adalah jika kita benar-benar harus mengandalkan pertarungan untuk menyelesaikan masalah ini, maka kecuali kamu, pasti tidak akan ada orang lain yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mengaum. Saat suaranya jatuh, sisa-sisa di sekitarnya tiba-tiba meraung ke langit pada saat yang sama. Gelombang suara yang besar itu seperti angin kencang yang menyapu, mengguncang beberapa orang dan membuat mereka tidak dapat berdiri. Air sungai yang gelap di bawah kaki mereka menggulung gelombang besar pada saat ini, seperti tembok kota besar yang melonjak di udara, dan tampaknya bergegas menuju para murid istana Fuyao di pengepungan. Itu sangat menakutkan. Bang-bang. Pada saat ini, wajah banyak orang menjadi pucat dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka menemukan fakta apa yang dikatakan makhluk itu benar. Jika mereka berperang dengan sekelompok makhluk purba ini di perairan gelap yang berbahaya ini, mereka mungkin benar-benar akan musnah. Kau punya 2 pilihan. Kau harus mengikutiku dengan patuh. Aku terlalu malas untuk mempersulit para wanita ini dan akan membiarkan mereka pergi. Atau, kau bisa bertarung dalam pertempuran besar di sini. Jika kau mampu, kau bisa melarikan diri, tetapi para wanita ini harus tetap tinggal untuk meredakan amarahku. Yah, pria gendut itu juga terlihat bagus. Dia bisa digunakan sebagai bakso yang lebih gendut. Kurasa bakso itu tidak akan tersangkut di gigimu. Kata-katanya yang tenang namun kejam seperti lelucon, tetapi mengejutkan semua orang di ruangan itu. Beberapa orang memikirkan kengerian makhluk purba ini dan merasa khawatir. Beberapa orang berharap untuk melarikan diri dan tanpa sadar menatap Fang Xing. Banyak orang lain yang berada dalam dilema saat ini dan tidak dapat membuat keputusan. Mereka hanya bisa melihat sekeliling dengan tatapan kosong, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Fang Xing bereaksi sangat cepat saat ini. Dia menoleh dan melirik ular aneh dengan 2 pelipis di punggungnya. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi santai dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?
Kalau begitu biarkan orang-orang ini pergi. Aku akan kembali bersamamu. Grand Situ, kamu tidak boleh mengambil risiko apapun. Mendengar bahwa relik kuno itu mencoba mengancam Fang Xing dengan nyawa para murid istana Fuyao, wajah ketiga peri di Yao Qi menjadi pucat pada saat yang sama. Peri Musin tidak punya waktu untuk berpikir, dan berteriak keras. Pada saat yang sama, angin peri bertiup di tubuhnya dan dia melompat ke udara. Sementara dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan invasi roh jahat yang tak terlihat di udara, dia berdiri di depan Fang Xing, siap membantu kapan saja. Sayangnya, masalah ini disebabkan olehku. Tapi aku tidak bisa menghindar. Dao Wufang juga mendesah pelan saat ini, sisik naga di telapak kakinya terangkat, dia melompat ke udara, dan tersenyum pahit. Kesalahannya lah yang membawa sekelompok orang ini ke dalam situasi yang sangat menyedihkan. Dia tidak dapat menolak dan harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Bandit kecil, dalam cerita yang beredar di dunia, ada banyak orang dengan kekuatan sihir hebat yang diancam oleh musuh-musuh mereka dan menyerah untuk menyelamatkan nyawa kerabat dan teman-teman mereka. Meskipun mereka semua adalah pahlawan, tidak ada satupun dari pahlawan ini yang berakhir dengan baik. Jangan bodoh. Sekarang harta karun langka Yao Qi, Baji Yao Fan, ada di tanganku. Ikutlah denganku dan bertarunglah. Mari kita tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Putri kecil Yao Qi, Mu Xiaoxing, tampaknya takut kalau Fang Xing akan mencoba menjadi pahlawan, dan dia berbicara tergesa-gesa, sambil melambaikan kipas kesayangannya. Bodoh sekali. Kamu hanya punya roti tapi tidak punya kepala. Fang Xing melirik Mu Xiaoxing dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Namun, melihat sikapnya yang membela diri, saya merasa sedikit terhibur dan tidak terlalu kecewa. Namun, tepat ketika aura pembasmi berada di udara dan perang akan segera dimulai, makhluk kerajaan itu tersenyum lembut, melirik semua orang dengan tatapan mengejek, dan berkata dengan lembut Istana Fuyao adalah sekelompok wanita, tetapi mereka telah mampu mendominasi wilayah tengah Shenzhou selama bertahun-tahun. Memang ada alasannya, tetapi apakah kalian benar-benar yakin ingin bertarung sampai mati denganku, keturunan dunia prasejarah, di sini untuk Ibel yang dibenci oleh dunia? Haha, jika Istana Fuyao yang asli Saus itu mendengarnya, dia mungkin akan berpikir. Katanya begitu dan berhenti sebentar, seolah sengaja membuat penonton tetap penasaran. Namun setelah mendengar kata-katanya, para dayang dan murid Istana Fuyao terkejut. Seseorang buru-buru berteriak, apakah kalian tahu di mana Saus itu? Hehe, aku tidak tahu di mana dia berada, tetapi setengah bulan yang lalu, aku mendengar desas-desus bahwa putra Dewa Kegelapan Abadi dari klan Taiyin bertempur hebat dengan seorang ahli manusia muda di lapangan es di ujung utara Tanah Suci. Pada akhirnya, keduanya terluka. Putra Dewa Kegelapan Abadi diselamatkan oleh para dewa, tetapi ahli manusia muda bermargani melarikan diri dengan luka-luka dan menghilang di lapangan es. Sayangnya, aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, atau apa identitasnya. Namun, ada seorang saksi mata yang mengatakan bahwa sihir yang dia lakukan sangat mirip dengan sihir menunjuk gunung dan sungai. Makhluk kerajaan itu bicaranya tenang, seakan-akan tersenyum, seakan-akan sedang menceritakan suatu hal remeh. Namun, di telinga para murid Istana Fuyao, itu bagaikan guntur. Wajah mereka langsung berubah, dengan campuran kekhawatiran dan kegembiraan. Karena ahli manusia muda itu bermargani, dan dia tahu teknik rahasia mengendalikan seluruh dunia hanya dengan satu jari, siapa lagi kalau bukan Saus itu. Di satu sisi, mereka akhirnya merasa lega setelah mengetahui bahwa Saus itu telah muncul di Tanah Suci, yang berarti bahwa ia tidak tewas dalam kekacauan di Gunung Kuaiji. Namun, di saat yang sama, mereka mendengar bahwa Saus itu telah menghilang setelah pertempuran dengan putra Dewa Klan Taiyin, dan mereka dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Ada yang menangis, ada yang tertawa, dan seluruh tempat menjadi kacau. Oh, kasihan sekali pendeta Taoni. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat di padang es untuk menyembuhkan lukanya, atau dia berada di ambang kematian. Dia sangat menginginkan seorang murid untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak tahu bahwa muridnya bersedia mengorbankan dirinya di jurang Ibel demi orang lain. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkannya setelah mendengar tentang ini. Makhluk kerajaan itu tertawa pelan, dan ejekan dalam suaranya menjadi semakin jelas. Diamlah. Apakah hal-hal yang kau katakan itu benar? Peri Musin berteriak keras, tetapi tatapannya yang rumit juga menunjukkan bahwa dia ragu-ragu di dalam hatinya. Aku adalah putra Raja Dewa Agung. Bagaimana mungkin aku merendahkan diriku untuk berbohong dan menipu orang lain? Makhluk kerajaan itu mencibir dengan suara rendah, bahkan tidak mau menjawab kata-kata Musin Xianggu. Sebaliknya, dia merentangkan sayapnya dan mencibir, aku membawa orang ke sini hari ini hanya untuk Ibel ini, dan aku tidak ingin mengganggu istana Fuyaomu. Sekarang aku memberimu kesempatan. Jangan ikut campur dan lanjutkan perjalananmu ke padang es Tanah Suci untuk menemukan Saus Situmu,
atau kalian semua tetap di sini. Saat dia selesai berbicara, suasana di sekitar mereka menjadi semakin aneh, dan suasana hati semua orang menjadi berat. Peri Musin tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama, alisnya berkerut, dan dia ragu-ragu. Peri Musin, kami. Di sampingnya, seorang murid istana Fuyao sudah menangis dan menatap Peri Musin dengan sedih. Bahkan dua peri lainnya pun memiliki ekspresi yang rumit, dengan segala macam pikiran campur aduk di benak mereka, dan mereka ragu-ragu sejenak. Jika mereka bertiga sudah berada dalam dilema seperti itu, tentu saja banyak murid istana Fuyao yang berada dalam dilema seperti itu. Setelah mendengar berita dari Tuan Muda Ni Qianhong, hati mereka sudah kacau. Bahkan senjata ajaib yang mereka tawarkan pun gemetar. Mata sedih yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada tiga peri bermarga Mu, berharap mereka akan segera membuat keputusan. Beberapa bahkan menatap Fang Xing dengan memohon. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata yang sedih dan rumit itu mengandung terlalu banyak permintaan yang tidak dapat mereka ungkapkan. Sayangnya, memang ada perbedaan antara dekat dan jauh. Dao Wufang tidak dapat menahan rasa sedihnya terhadap Fang Xing saat ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus campur tangan. Dia hanya bisa membayangkan bahwa jika ketiga peri benar-benar membuat keputusan, Fang Xing akan berada dalam situasi yang sangat canggung. Baiklah, sekarang aku masih menjadi Grand Master Istana Fuyao. Tepat ketika ketiga peri masih ragu untuk membuat keputusan, Fang Xing tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara, diam-diam menggunakan kekuatan sihirnya. Suaranya menyebar ke segala arah. Kemudian dia menyapu matanya ke semua orang di Istana Fuyao, dan kemudian melihat makhluk kerajaan dari keturunan prasejarah, dan berkata dengan senyum menghina, selama aku tidak turun tahta, kata-kataku adalah hukum. Apakah ada yang berani tidak mendengarkan? Sekarang aku akan pergi bersamamu, biarkan mereka pergi, jangan memainkan trik yang kejam di depanku. Percaya atau tidak, jika kamu membuatku marah, aku akan menanggalkan kulit perakmu dan membuatnya menjadi sepatu bot. Mendengus, makhluk kerajaan itu tampak sedikit kesal, tetapi tidak kehilangan kesabarannya. Namun, ketiga peri dari Yao Qi di dekatnya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Para pelayan dan murid Istana Fuyao yang ada di sekitarnya bahkan lebih gembira, dan tak terhitung banyaknya dari mereka yang berteriak, "Terima kasih, Tuan Muda." Beberapa orang bahkan segera memanggil senjata ajaib mereka dan bergegas melanjutkan perjalanan, berharap mereka dapat menumbuhkan sayap dan terbang ke padang es untuk menemukan Yang Situ Ni Qianhong. Apakah kamu benar-benar bodoh? Di sampingnya, hanya putri kecil Yao Qi, Mu Xiaoxing, yang berteriak cemas, wajahnya penuh amarah. Fang Xing, kamu seharusnya. Dao Wufang juga tampak ragu untuk berbicara, tetapi jelas bahwa dia ingin membujuk Fang Xing. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku sudah memutuskan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing terlalu malas untuk berbicara dengan mereka lagi. Dia melambaikan tangannya, dan putri kecil Yao Qi, Mu Xiaoxing, di sampingnya, hancur oleh kekuatan tak terlihat dan jatuh ke pelukan Peri Musin. Tanpa terlihat, lapisan kekuatan pengikat bahkan diberikan padanya, membuatnya tidak dapat melepaskan diri dan berbicara untuk sementara waktu. Kemudian Fang Xing melangkah ke arah makhluk kerajaan dari peninggalan prasejarah, dan suaranya terdengar oleh Dao Wufang gemuk, jika kamu membawa wanita-wanita ini ke tanah suci dengan selamat, aku akan berutang budi padamu. Saya akan menaati hukum. Dao Wufang tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang wanita-wanita ini. Karena aku telah melepaskan mereka, tidak ada seorang pun di atas Yus Hui yang berani menyentuh mereka. Mereka akan menempuh perjalanan yang aman menuju tanah suci. Tuan muda dari zaman prasejarah itu tersenyum tipis, melebarkan sayapnya, dan terbang ke langit terlebih dahulu. Di sampingnya, semua spesies prasejarah juga terbang pada saat yang sama, terbang di sekitar Fang Xing, seperti penjaga, atau mengawalnya untuk mencegahnya melarikan diri. Ular aneh dengan sayap di punggungnya tertawa haha dengan sangat gembira, dan memandang Fang Xing dari jauh. Keberadaan seperti awan gelap membubung ke langit, dan angin kencang yang ditimbulkannya menyebabkan kekacauan di atas Yus Hui, yang butuh waktu lama untuk tenang. Ketiga peri Yao Qi memandang sosok Fang Xing yang bercampur dengan relik kuno, dan membungkuk dengan lembut. Tiga wanita cantik Yao Qi datang untuk berterima kasih kepada Situ atas kebaikannya yang luar biasa atas nama Istana Fuyao. Kami tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Sebelum mereka selesai berbicara, sebuah benda tiba-tiba muncul entah dari mana, secepat kilat. Bahkan dengan kemampuan ketiga peri, mereka tidak dapat menangkapnya. Sebelum kekuatan sihir mereka dapat diaktifkan, benda itu telah berdiri di depan mereka. Dalam sekejap, kekuatan suci yang terkandung di dalamnya berubah, dan membentuk benda mengambang yang melayang di udara, hanya berjarak 1 jari dari permukaan air. Benda itu memiliki aroma kuno dan aura Tao. Itu adalah pedang dari guru besar Istana Fuyao berturut-turut. Awalnya,
Pedang itu ada di Fang Xing, tetapi dia mengembalikannya. Apakah dia telah mengundurkan diri dari jabatan guru besar? Peri Musian menatap pedang itu dengan linglung untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara. Tidak, dia menggunakan kesempatan ini untuk membalas budi yang kita berikan pada Yao Qi. Peri Musin berdiri, dengan lembut mengambil pedangnya, tampak sedih, dan berbicara dengan suara rendah. Tiga peri, ayo, berangkat cepat. Setelah beberapa saat hening, para murid istana Fuyao di sekitarnya akhirnya berbicara dengan tidak sabar, mendesak dengan suara rendah. Ketika ketiga peri itu berbalik, mereka hanya melihat senjata-senjata ajaib berjejer di atas air yang gelap, penuh dengan kekuatan magis, hanya menunggu perintah mereka untuk segera meninggalkan tempat ini. Wajah semua orang penuh dengan kecemasan, dan jelas bahwa mereka ingin segera pergi ke Tanah Suci untuk menemukan seseorang. Kalian, Ketiga peri itu mendesah pelan, tetapi tidak mengatakan apapun. Mereka hanya bisa melambaikan tangan dan memberi perintah dalam diam. Sebenarnya, di dalam hati mereka bertiga, mereka akhirnya mendengar berita tentang saus itu, jadi bukankah mereka benar-benar cemas? Semua murid mematuhi perintah itu dan segera mengendalikan senjata sakti mereka, melesat maju secepat anak panah. Di tengah kerumunan, putri kecil Yao Qi, Mu Xiaoxing, yang akhirnya berhasil melepaskan diri dari belenggu yang diberikan Fang Xing padanya, melompat berdiri, melompat ke depan, menginjak kipas bajiau yang diberikannya, dan berkata dengan dingin, aku tidak akan pergi bersamamu. Xiaoxing, kamu, peri Musin sedikit mengernyit, ingin menyalahkannya tetapi mengurungkan niatnya, melihat keseriusan dalam ekspresinya. Orang itu orang menyebalkan, dan meskipun kami menyelamatkannya, dia juga orang yang menuntun kami melewati separuh Shenzhou dan memasuki jurang Ibel dengan selamat. Dia bahkan membantu kami melenyapkan para pemberontak dan menyelamatkan sesama murid yang terjebak. Meskipun kakak senior King Yu meninggal, itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Dia bukan Raja Abadi, jadi bagaimana dia bisa mengendalikan segalanya dengan tangannya sendiri? Dia tampak semakin marah saat berbicara, matanya memerah. Kalian semua menyalahkannya, dan dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun untuk membela diri. Tapi pikirkanlah, bahkan jika dia menggunakan hidupnya sendiri untuk menukar keselamatan kalian semua yang memasuki jurang Ibel, dan menyelamatkan sesama muridnya yang terjebak di kota Baidi, dan membasmi para pemberontak di istana Fuyao, bagaimana mungkin dia mengecewakan kalian? Apakah dia pantas mendapatkan gelar guru besar? Sekarang setelah kau mendengar tentang saudara Hong, kau telah meninggalkannya. Apakah kau masih punya hati nurani? Setelah berteriak keras seolah melampiaskan amarahnya, dia tiba-tiba berbalik dan mengendarai Bajiao Fan ke arah tempat Fang Xing pergi. Dia bahkan tidak takut pada roh jahat di langit dan bahaya di awan gelap. Suaranya terdengar dari jauh, kalian pergi mencari saudara Hong, tetapi aku akan mencari orang menyebalkan itu dan memberitahu saudara Hong bahwa aku kasihan padanya. Tetapi jika aku pergi mencarinya juga, Yao Qi dan istana Fuyao akan benar-benar ditinggalkan dengan sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Saat istana Fuyao bergerak ke hilir menuju Tanah Suci, Fang Xing dijaga oleh banyak spesies kuno, masuk lebih dalam ke dataran. Sepanjang jalan, makhluk kerajaan itu terbang di depan dengan kecepatan yang tidak cepat maupun lambat. Kemanapun ia lewat, awan gelap di dataran itu menghilang, rawa-rawa bergeser, rumput liar menundukkan kepalanya, dan bahkan hutan liar yang jarang pun menghilang saat ia lewat, memperlihatkan tanah yang kokoh, menunjukkan keagungan raja yang menakjubkan. Saat ia kembali, Fang Xing terpenjara di tengah, dengan ular-ular aneh dan capung raksasa terbang di atas dan di kedua sisinya, membentuk lingkaran, menjaganya sepanjang jalan saat ia terbang lebih dalam, seolah-olah untuk mencegahnya melarikan diri. Lebih cepat, sementara Fang Xing mengikuti kelompok makhluk purba ini diam-diam menuju kedalaman dataran, ular aneh dengan dua sayap dari utara terus menatapnya dengan mata liciknya, dan terkadang tampak garang, seolah-olah telah memikirkan beberapa cara yang kejam, dan terkadang tampak ragu-ragu, seolah-olah sedang memikirkan beberapa hal buruk di masa lalu. Namun, ia tidak bisa menahan diri. Setelah masuk lebih dalam ke dataran, ia melihat bahwa semua orang di sekitarnya diam, jadi ia mendekati Fang Xing, berteriak dengan ganas, dan mengayunkan ekornya ke udara. Fang Xing menoleh dan meliriknya, ekspresinya tidak menunjukkan emosi apapun, dan dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mempercepat langkahnya sedikit. Melihatnya bekerja sama dengan baik, ular aneh itu senang dan menjadi lebih berani. Ketika kelompok itu telah berjalan 100 mil lagi, ia mendekati mereka lagi dengan cara yang agung, mengepakkan sayapnya di udara, dan berteriak pada Fang Xing, apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Berjalanlah lebih lambat. Hehe, Fang Xing tertawa pelan, masih tanpa mengatakan apapun, namun hanya memperlambat langkahnya sedikit sesuai perintah. Namun, makhluk-makhluk purba yang mengelilingi Fang Xing memandang ular aneh itu dengan ekspresi terkejut, seolah-olah mereka menyalahkannya. Namun, ular aneh itu mengabaikan tatapan teman-temannya.
Melihat Fang Xing menuruti perintahnya setelah dimarahi 2 kali, ular itu tidak bisa menahan rasa gembira dan menjadi lebih berani. Ia memiringkan kepalanya untuk melihat Fang Xing, dan ia tidak yakin apa yang sedang dipikirkannya. Saat ia masuk lebih dalam ke gurun, sebuah jembatan besar dengan tulang-tulang putih muncul di depannya, membentang di atas sebuah danau besar. Di depan jembatan batu itu, beberapa binatang buas yang agung dan kuat telah berkumpul untuk menjaganya. Ia segera memiliki ide di benaknya dan tertawa pelan tanpa sadar. Tamu-tamu sudah datang, silakan biarkan raja keluar. Makhluk kerajaan yang memimpin jalan itu datang ke depan jembatan tulang dan berhenti sejenak, memberikan instruksi kepada makhluk yang menjaga di bawah. Kemudian dia berhenti, mencondongkan tubuh ke sisi jembatan tulang, dan memberikan instruksi dengan tenang. Makhluk yang menjaga di bawah segera terbang dan terbang menuju ujung lain jembatan batu. Fang Xing melihat sekeliling dan mendarat di tanah. Dia mengibaskan lengan bajunya, lalu melihat sekeliling sambil melangkah ke jembatan tulang. Tampaknya dia menyeberangi jembatan secara alami. Apakah aku memintamu untuk menyeberangi jembatan? Kembalilah ke sini. Ular aneh bersayap 2 itu langsung mendapat kesempatan, tertawa terbahak-bahak, dan mengepakkan sayapnya. Pada saat yang sama, ekornya yang panjang tiba-tiba menggelinding keluar, seperti cambuk yang lentur, dan melilit perut Fang Xing. Pada saat yang sama, ia menarik seolah-olah hendak menarik Fang Xing kembali secara langsung dan kemudian melemparkannya ke danau untuk membuatnya jatuh tertelungkup. Memikirkan Ibel yang keluar dari danau seperti tikus yang tenggelam, ular aneh itu tidak dapat menahan kegembiraannya, dan bahkan memuntahkan belasungkawa dan gemetar. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tapi kamu masih pantas dipukul. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa Fang Xing, yang selama ini hanya diam dan tak berniat melawan, tiba-tiba menatapnya dengan dingin. Melihat ekornya yang panjang hendak melilit pinggangnya, Ibel itu tiba-tiba mundur selangkah, lalu menggerakkan tubuhnya, seolah-olah telah melintasi kehampaan dalam sekejap, dan muncul tepat di atas ular itu. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan melangkah turun. Telapak tangannya yang mengenakan sepatu bot kain kuno tampak menjadi seberat 1000 pon saat ini, dan dia langsung menginjak kepala ular aneh itu dengan kekuatan gunung. Wah, beraninya kamu tidak jujur. Ular aneh itu menjerit, dan dengan cemas mengecilkan kepalanya, mengepakkan sayapnya. Awan abu-abu aneh tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan memenuhi sekelilingnya, menghalangi pandangan semua orang. Kemudian Fang Xing menghentakkan kakinya ke bawah, membuat lubang besar di tanah yang kokoh, tetapi ular aneh itu telah menghilang. Ia tidak tahu kapan ia melarikan diri. Kemudian, sebelum Fang Xing bisa bereaksi, ekor ular gelap berguling tanpa suara di kabut tebal, cepat dan mendesak, mengandung kekuatan sihir yang besar, mencoba menjebak Fang Xing. Bahkan ekor ular itu saja setebal batu kilangan, dan dengan kekuatan rune aneh dan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, ia hancur seperti gunung. Sosok kurus Fang Xing bahkan tidak sekuat sehelai jerami gandum sebagai perbandingan. Spesies primitif di sekitarnya dan bahkan tuan muda dunia primitif yang berbaring malas di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak. Bahkan ada sedikit kekhawatiran yang tak terkendali di mata mereka, seolah-olah mereka benar-benar takut Fang Xing akan dibasmi oleh binatang buas ini. Namun, tepat saat ekornya hendak berguling, Fang Xing hanya tersenyum tipis, tiba-tiba menarik napas, lalu tubuhnya dengan cepat membesar. Hampir dalam sekejap, tingginya telah menjadi lebih dari 10 kaki, dengan cahaya kemasan samar di tubuhnya dan aura abadi. Dia berdiri di tanah seperti pilar batu giok yang mencapai langit. Seluruh tubuhnya tampak memiliki makna gunung yang menjulang tinggi, berakar di bumi, tidak berubah sejak zaman kuno, dan tidak tergoyahkan selamanya. Ledakan, ekor ular aneh yang tampaknya tak tertahankan itu berubah menjadi tali jerami di depan Fang Xing. Fang Xing meraihnya di tangannya, memegangnya erat-erat, menariknya kembali, dan mencibir, kalian orang-orang yang tidak jujur. Akan dipukuli sekarang. Haha, ular aneh itu dicengkeram ekornya oleh Fang Xing. Ia terkejut dan marah, lalu berteriak aneh. Ia tiba-tiba berbalik, dan kepalanya yang sebesar rumah terbuka lebar, memperlihatkan mulut penuh taring yang mengerikan. Ia menggigit Fang Xing secara langsung. Pada saat yang sama, pikirannya bergetar, dan ia masih berteriak dengan cemas dan marah, kamu masih ingin menggertakku sekarang. Katakan padaku kamu sudah dewasa, dan sudah waktunya bagiku untuk membalas dendam padamu. Sebelum dia selesai mengucapkan kata la, Fang Xing tampak sedikit tidak sabar. Dia tiba-tiba menarik ekor ular itu dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Dengan 2 dentuman, monster ular itu menjadi pusing dan tidak lagi peduli untuk menggigit Fang Xing. Namun karena Fang Xing sudah mulai, dia tidak berhenti sejenak. Dia melemparkannya ke kiri dan ke kanan, dan menamparnya ke tanah 5 atau 6 kali berturut-turut, melemparkan ular aneh itu kemana-mana. Tubuhnya sempit dan sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Kemudian dia menginjaknya dengan 1 kaki,
dan kemudian menarik sayap tipis di belakangnya dengan satu tangan, mencibir di tanganku, kamu akan selalu diganggu. Katakan, dia. Aduh, melihat ular monster itu dipukuli, makhluk prasejarah di sekitarnya tercengang. Mereka tertegun sejenak, tidak tahu apakah mereka harus melangkah maju untuk membantu. Ketika mereka melihat Fang Xing menginjak ular monster itu dan bersiap untuk merobek sayapnya, seseorang akhirnya tidak dapat menahannya. Capung besar itu terbang dan hendak bergegas menuju Fang Xing untuk menyelamatkan ular monster itu terlebih dahulu, tetapi sayap perak terjulur dari samping dan menghentikannya. Itu adalah tuan muda dari dunia prasejarah. Dia menggelengkan kepalanya dengan malas, kamu tidak harus membantu, itu pantas mendapatkannya. Capung hijau tertegun sejenak, tidak berani menentang kata-kata tuan muda Hong Huang, tetapi masih tampak sedikit terkejut. Bagaimana jika sayap ular aneh itu benar-benar robek? Untungnya, kejadian yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Tepat ketika Fang Xing tampak cemas dan ingin merobek salah satu sayap ular aneh itu, dia tiba-tiba mendengar teriakan keras, ayah, apakah kamu benar-benar di sini? Ketika Fang Xing mendengar suara itu, dia sedikit terkejut dan menoleh untuk melihat ujung jembatan tulang lainnya. Wow, tuan kecil, kemarilah dan bantulah, ayahmu benar-benar gila. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ketika ular aneh itu mendengar suara itu, ia pun menangis dan melihat dengan kasihan ke ujung lain jembatan tulang itu. Pada saat ini, di jembatan tulang, beberapa relik mengerikan dengan aura yang kuat, tidak lebih lemah dari alam penyeberangan kesengsaraan, perlahan-lahan berjalan mendekat. Semuanya besar, seperti gunung kecil, dan yang terkecil tingginya 4 atau 5 meter. Di kepala kodok merah di tengah, duduk seorang gadis kecil yang lembut, yang tampaknya baru berusia 5 atau 6 tahun. Dia mengenakan gaun putih, dan rambutnya diikat dengan beberapa potong batu giok, yang menjuntai nakal di samping kepalanya. Ketika dia melihat Fang Xing, dia sudah sangat terkejut. Hal-hal kecil. Fang Xing juga sedikit tertegun saat ini, ekspresinya sedikit rileks, dan tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan melemparkan monster ular itu jauh-jauh. Monster itu jatuh ke danau dengan suara cipratan. Kemudian tubuhnya bergetar, dan seluruh orang itu menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia telah berubah menjadi seukuran orang biasa, berdiri di atas kepala kodok merah, membungkuk dengan lembut, dan menggendong gadis itu dengan wajah bahagia. Mengapa kamu bersama orang-orang ini? Apakah mereka menindasmu? Setelah menggendong gadis itu, raut wajah Fang Xing berubah menjadi garang dan dia memandang sekelilingnya dengan dingin. Gadis ini bukan orang lain, melainkan putri Fang Xing. Sejak pertemuan peri di Yaoqi, ketika gadis naga muncul bersamanya, Fang Xing sudah mengakui putri ini. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah tantangan dari situ muda istana Fuyao dan kedatangan para dewa. Sebelum dia bisa menghabiskan beberapa hari dengan putrinya, dia terpaksa berpisah darinya. Fang Xing awalnya mengira bahwa dia akan bersama gadis naga, tetapi tanpa diduga, ketika relik prasejarah muncul, dia melihat ular Teng, yang merupakan binatang mistis yang didapat ibu makhluk kecil itu dari Suanyu. Meskipun telah tumbuh dewasa dan benar-benar berbeda dari saat dia masih muda, Fang Xing mengenalinya sekilas. Dia awalnya mengira bahwa makhluk kecil itu telah jatuh ke tangan relik prasejarah, jadi dia mengikuti mereka tanpa bersuara. Namun ketika saya perhatikan lebih teliti saat ini, ternyata si kecil itu tidak disandera oleh siapapun dan tidak ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Haha, sungguh luar biasa bahwa rekan Daois Fang dan putrinya telah bertemu. Aku tidak punya pilihan selain mengundangmu ke sini dengan cara ini. Aku harap kamu akan memaafkanku. Sebelum makhluk kecil itu sempat menjawab, sebuah suara yang kuat datang dari sisi lain jembatan tulang, dan Fang Xing sedikit terkejut. Orang yang datang terlalu kuat. Fang Xing telah melihat banyak sekali master dalam hidupnya, termasuk Genbo, monster tua yang tak terduga yang tampaknya tidak mengungkapkan misteri apapun, dan Lianu, makhluk misterius yang kekuatan spesifiknya tidak dapat dijelaskan. Dia bahkan telah menyaksikan pertempuran sengit antara para Sein. Namun, tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, kultivasinya relatif lemah saat itu, jadi dia tidak dapat merasakan ketakutan pihak lain secara mendalam. Sampai saat ini, berdiri di salah satu ujung jembatan tulang, menyaksikan makhluk perlahan merangkak ke arahnya dari ujung yang lain, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Dia memegang benda kecil itu di satu tangan, dan tangan lainnya telah diam-diam diangkat ke pinggangnya, siap menggunakan pertahanan kapan saja untuk menghindari serangan dari pihak lain. Pendatang baru itu juga merupakan peninggalan zaman kuno, dan keluarga kerajaan standar. Ia memiliki 2 tanduk di kepalanya, penampilannya yang ganas, dan tingginya lebih dari 10 kaki, seperti gunung daging. Matanya sebesar rumah, dan saat tatapannya mengembara, ia meledak menjadi keganasan yang mengerikan. Ia perlahan-lahan memanjat jembatan tulang yang lebar. Jembatan tulang,
yang terbuat dari tulang yang lebih keras dari baja halus, mengeluarkan suara berderit saat ini, tidak mampu menahan beban yang berat. Api samar menyembur keluar dari lubang hidungnya, melayang pergi, membentuk angin kencang sejauh 100 kaki. Fang Xing baru mengerti setelah melihatnya. Di dataran ini, ada angin kencang yang bertiup sepanjang tahun, menyapu bersih segalanya dan ada di mana-mana. Tampaknya terbentuknya angin kencang ini sebenarnya disebabkan oleh napas monster tua ini. Kuat sekali. Hanya dengan sekali pandang, Fang Xing menyimpulkan bahwa lelaki tua ini mungkin memiliki kekuatan yang melampaui tingkat kesengsaraan. Dia bahkan samar-samar ingat bahwa pernah terjadi pertempuran hebat antara para wali di Baiyujing. Sang biksu tanah suci yang mau menunggangi relik prasejarah untuk bertarung. Kekuatan bertarungnya begitu menakjubkan sehingga dia hampir bisa membasmi wali itu. Dan relik itu tampaknya adalah yang ada di depannya. Mengaum, naga aneh itu datang perlahan-lahan, dan kemanapun ia lewat, semua makhluk purba itu berbalik dan bersujud di tanah, meraung pelan untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Haruskah aku memanggilmu Raja Dewa, atau Raja Naga Purba? Di ruang yang luas itu, hanya Fang Xing dan makhluk kecil di pelukannya yang tidak membungkuk. Dibandingkan dengan spesies purba yang besar di sekitar mereka, mereka berdua tidak jauh lebih besar dari semut. Namun, Fang Xing tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengamati lingkungan sekitar dengan saksama, lalu menatap naga asing itu dengan tidak hati-hati, dan bertanya sambil tersenyum, nadanya tampak sedikit sarkastik. Fang Daois, kamu seharusnya sudah mengetahuinya. Kami mengundangmu ke sini tanpa niat jahat. Naga asing itu berbicara dalam bahasa manusia dengan ekspresi serius. Dia melirik ular Teng yang sedang berenang di tepi danau, dan tampak sedikit tidak berdaya sepertinya Raja Ular Teng kecil memiliki dendam lama terhadapmu. Dia ingin menakut-nakutimu, tetapi itu bukan perintahku. Mungkin Anda bisa bertanya kepada putri Anda. Meskipun dia masih muda, kami telah membicarakan hal ini dengannya. Di sampingnya, Raja Naga Perak kecil juga tersenyum dan berbicara dengan tenang. Ayah, meskipun kakek Raja Naga bertanduk emas dan paman Raja Naga kecil bersisik perak jelek, mereka berdua sangat baik. Ketika orang-orang jahat jatuh dari langit dan membasmi banyak orang, mereka dan Xiao Teng Tenglah yang bergegas keluar dari jurang ibel, membasmi banyak orang jahat, dan kemudian membawaku ke sini. Mereka juga pergi membantuku menanyakan tentang ibu dan dirimu. Baru beberapa hari yang lalu mereka mengatakan bahwa kamu akan lewat di sini dan berada dalam bahaya. Aku memohon kepada mereka untuk membantumu, dan mereka setuju, dan kemudian mengatakan bahwa mereka pasti akan membawamu ke sini ketika kamu lewat. Makhluk kecil itu memegang wajah Fang Xing dengan tangan kecilnya yang gemuk dan menceritakan semua yang diketahuinya dengan serius. Tentu saja, kata-kata ini membuat wajah Raja Tua Jin Jiao dan Raja Muda Yinlin terlihat sedikit jelek. Apa arti meskipun jelek? Setelah mendengarkan ini, Fang Xing mengajukan beberapa pertanyaan lagi dengan suara rendah, dan akhirnya mengerti. Ketika dia akan berduel dengan Cao Situ dari Istana Fuyao, Long Fei dan yang lainnya khawatir dan ingin datang untuk menonton pertarungan, tetapi makhluk kecil itu terlalu muda, dan mereka tidak ingin dia melihat pemandangan seperti itu, jadi mereka tinggal di Istana Konferensi Abadi Kesengsaraan dan mengatur agar orang-orang menjaganya. Tetapi kemudian, para dewa datang, dunia menjadi kacau, dan Konferensi Abadi Kesengsaraan juga diserang. Makhluk kecil itu ketakutan dan hanya bisa melarikan diri di bawah perlindungan para murid perampokan. Namun, ketika para dewa datang, orang-orang di sekitarnya terbasmi. Untungnya, pada saat itu, ular Teng di jurang ibel muncul dengan spesies kuno dan menyelamatkannya. Dan ular Teng ini awalnya ditemukan oleh ibu si kecil di domain Xuan secara kebetulan, dan kemudian dibawa pergi oleh Sekte Ling Qiao di domain utara Sensu. Fang Xing menghancurkan Sekte Ling Qiao dan mengambil kembali ular Teng. Sejak saat itu, si kecil mewarisi sumber Taoisme ibunya, dan memiliki tanda ular Teng dalam darahnya. Dia adalah tuan kecilnya. Setelah Fang Xing mencuri kuali Gunung Fengchan dan melarikan diri, gadis naga membawa si kecil ke Laut Cina Selatan untuk hidup menyendiri. Tidak nyaman membawa ular Teng bersamanya, jadi di bawah bimbingan Raja Naga, dia mengirimnya ke Aula Tulang Hong Huang Jurang Ibel untuk berlatih. Selama kurun waktu tersebut, ular Teng dan makhluk kecil itu tidak pernah bertemu selama hampir 10 tahun, tetapi hubungan darah mereka tidak terpengaruh. Oleh karena itu, ketika para dewa datang, ia adalah orang pertama yang merasakan bahaya makhluk kecil itu dan bergegas menyelamatkannya. Tentu saja, ular Teng ini setia pada hal kecil, tetapi pihak lainnya berbeda. Orang ini sudah tumbuh besar, tetapi dia masih menyimpan dendam. Dia selalu ingat bahwa Fang Xing pernah memukulinya hingga setengah mati ketika dia masih kecil, dan mengikatnya di ikat pinggangnya seperti tikus mati. Jadi ketika dia mengundang Fang Xing, dia memiliki hati yang jahat dan ingin membalas dendam. Tentu saja, hasilnya adalah pemukulan hebat lainnya. Situasinya begitu kacau hingga membuatmu takut.
Fang Xing mencubit pipi makhluk kecil itu, dan menatap Raja Sisik Perak dengan tatapan serius. Saat itu aku melihat bahwa kau tidak berniat membasmi, dan aku melihat ular aneh ini dan merasakan napas gadis kecil ini, jadi aku mengikutimu ke sini. Tetapi jika kau benar-benar tidak punya niat jahat, mengapa kau tidak menjelaskan alasannya secara langsung, daripada sengaja bersikap seperti itu di depan Istana Fuyao? Aku melakukan ini karena aku tidak ingin Istana Fuyao mengetahui sikap sebenarnya dari Istana Tulang Hong Huang kita, dan kedua. Raja Sisik Perak tersenyum tipis dan berkata, aku tidak pernah menyukai ras manusia. Aku hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat keburukan para wanita itu. Oh, ada pertanyaan lagi. Fang Xing mengangguk dan menatap Raja Tua bertanduk emas. Alisnya berkerut. Dia berkata perlahan, menurut apa yang kau katakan sebelumnya, keturunan dunia prasejarah telah menerima keputusan dari dewa-dewa dan telah diberi nama 12 Raja Dewa. Apakah ini benar atau salah? Dia selalu sangat curiga, dan tidak percaya bahwa Istana Tulang Hong Huang adalah teman daripada musuh hanya karena hal kecil dan ular Teng. Bagaimanapun, mereka ganas ketika memaksanya ke sini, tetapi memperlakukannya dengan sopan di sini. Dia tidak dapat memahami apa yang direncanakan monster-monster ini. Situasinya sangat rumit, dan bahkan dia tidak dapat membedakan teman dari musuh untuk sementara waktu, jadi dia hanya menanyakan pertanyaan prinsip ini. Tetapi setelah mendengar pertanyaannya, Raja Tua Tanduk Emas itu tertawa dan berkata, itu benar. Fang Xing mengerutkan kening dan menatap wajahnya dengan mata seperti pedang. Suasana di sekitar mereka tiba-tiba menjadi berat, dengan angin dingin yang tak terlihat berkumpul dan berhembus. Dewa-dewa telah mengeluarkan perintah untuk menjadikan aku Raja Dewa Agung, menjaga jurang Ibel sejauh 1.000.000 mil. Ini benar. Raja Tua bertanduk emas itu berkata dengan suara rendah, saya telah menerima perintah sucinya, dan ini benar. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing mengangkat alisnya, dan mendengar makna berbeda dalam kata-katanya. Benar saja, ketika Raja Tua bertanduk emas itu mengatakan ini, sedikit ejekan muncul di matanya yang besar. Dia mencibir dan perlahan mengangkat tubuhnya, seperti gunung yang menjulang ke langit. Mata Fang Xing tampak gelap sesaat, tetapi itu karena dia menghalangi cahaya. Kekuatan pencegahnya hampir tak terlukiskan. Raja Tua bertanduk emas itu menatap Fang Xing dengan tenang, dan suaranya penuh dengan keagungan seorang raja yang tidak dapat dinodai. Tetapi tidak benar bahwa Balai Tulang Hong Huang mengkhianati Tianyuan, dan juga tidak benar bahwa mereka siap bekerja sepenuh hati untuk dewa-dewa. Apakah kamu berpura-pura bergabung dengan kami? Fang Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Haha, sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak saat ini. Raja Sisik Perak terkekeh, mengambil alih pembicaraan, dan berkata dengan ringan, klan dewa telah menunjukkan ketulusan yang besar dalam memenangkan Balai Tulang Hong Huang kita, dan mereka sangat percaya diri. Bagaimanapun, Balai Tulang Hong Huang kita telah dipaksa oleh para pembudidaya manusia dan telah bersembunyi di sudut jurang Ibel. Bertahan hidup menjadi semakin sulit. Terlebih lagi, dalam hal kebencian terhadap umat manusia, mungkin lebih dalam dari 3.000 anggota klan dewa yang dulunya adalah budak para dewa. Sampai batas tertentu, kita adalah sekutu alami. Kita memiliki 10.000 alasan untuk bergabung dengan klan dewa dan membasmi semua manusia. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi mengapa Anda tidak melakukannya? Fang Xing mengambil alih pembicaraan dengan tenang, ekspresinya memang menunjukkan kebingungan. Kebencian antara berbagai ras yang hidup bersama di benua Tianyuan tidak dapat dijelaskan. Para pembudidaya manusia dan ras Ibel, spesies kuno, dan bahkan klan naga Laut Changlan, dan bahkan garis keturunan Buddha dengan konsep kultivasi yang berbeda, memiliki banyak sekali keluhan satu sama lain. Jika kita berbicara tentang perseteruan berdarah, dua ras besar manapun memiliki perseteruan berdarah. Selama jutaan tahun terakhir, pertarungan dan pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya telah dialami, tulang dan darah yang tak terhitung jumlahnya telah tertumpah, dan sulit untuk menggambarkan semuanya bahkan jika Anda belajar keras seumur hidup. Untuk bertahan hidup, Raja Sisik Perak menjawab tanpa ragu-ragu dan sangat serius. Dia melirik Raja bertanduk emas dan mendapatkan izinnya sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, demi mendapatkan kesetiaan Istana Tulang Hong Huang milikku, para protos bahkan berjanji bahwa ketika mereka mencapai tujuan mereka, mereka bahkan akan mundur dari Tianyuan, dan Istana Tulang Hong Huang milikku akan menjaga seluruh benua Tianyuan. Di mata orang lain, ini mungkin adalah keinginan lama Istana Tulang Hong Huang milikku selama puluhan ribu tahun. Sayangnya, mereka semua salah. Benua Tianyuan ini tidak lagi cocok untuk reproduksi ras kita. Dia terdiam beberapa saat, menyisakan beberapa kata yang tidak terucap, lalu menatap Fang Xing dan berkata, singkatnya, kamu hanya perlu mempercayai kami. Istana Tulang Hong Huang tidak mau menjadi budak, dan kondisi yang ditawarkan oleh para dewa tidak dapat membantu kami. Fang Xing tidak bertanya apa-apa lagi,
hanya tersenyum aneh dan berkata, lalu mengapa kamu memintaku datang ke sini? Mendengar ini, Raja tua bertanduk emas itu perlahan maju, menatap Fang Xing dengan matanya yang besar, tampak sangat serius. Suaranya seolah datang dari segala arah, misterius dan mendalam. Kami membutuhkanmu untuk melakukan satu hal, menyelamatkan ras kami, dan juga menyelamatkan ras manusia. Kata-kata yang diucapkannya begitu berat dan serius sehingga Fang Xing tertegun. Setelah sekian lama, akhirnya dia bicara, suaranya sangat tegas. Hahaha, aku tidak akan melakukannya. 1070